Ibu mertua memfitnahku telah mencuri berlian pemberian suaminya, hingga ia tega menyiramku dengan teh panas, padahal berlian itu ia gadaikan sendiri. Aku balas dengan lebih menyakitkan. Ku bongkar perlakuan busuknya di depan banyak orang. Namaku Sinta, dan 6 tahun yang lalu, aku adalah gadis paling bahagia di Jakarta. Pernikahanku dengan Arya, putra tunggal keluarga Wirayudha, terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Arya bukan hanya tampan dan mapan, ia juga penyayang dan penuh perhatian. Kami bertemu di sebuah acara amal, percikan itu langsung ada, dan 2 tahun kemudian, ia melamarku di hadapan seluruh keluarga besarnya. Segala sesuatunya terasa sempurna, seolah tak ada yang bisa mengusik kebahagiaan kami. Keluarga Wirayudha adalah nama besar di dunia properti. Ayah mertuaku, Pak Hadi Wirayudha, adalah sosok yang disegani, tenang, dan bijaksana. Beliau menyambutku dengan tangan terbuka, memperlakukanku seperti putri sendiri. Namun, kehangatan itu tidak datang dari satu-satunya wanita di rumah itu, Ibu Ratna Wirayudha, ibu mertuaku. Sejak awal, aura Ibu Ratna terasa dingin dan menusuk. Matanya yang tajam selalu memindai diriku dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah mencari-cari celah. Di hari pertunanganku, saat aku mengenakan kebaya putih gading yang sudah Arya pilihkan, Ibu Ratna hanya tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. "Cantik, nak," katanya, namun nada suaranya terdengar hambar, seolah memuji sekadar formalitas. Setelah itu, ia menoleh ke arah Arya. "Tapi sayangnya, tidak semurni berlian yang akan kau berikan padanya nanti, kan?" Sebuah kalimat yang sederhana, namun mengandung racun yang langsung meresap ke hatiku. Arya, yang saat itu begitu dimabuk cinta, mungkin tidak menyadarinya, tetapi aku merasakannya dengan sangat jelas. Aku mencoba membangun jembatan. Aku memasak hidangan kesukaannya, menawarkan diri membantu mengurus taman bunganya yang luas, bahkan mencoba mengajaknya berbelanja. Tapi setiap usaha yang kulakukan seolah membentur tembok es. Senyumku dibalas tatapan datar. Bantuanku ditolak dengan alasan halus yang sebenarnya adalah penolakan mutlak. Ia lebih sering mengabaikanku, berbicara seolah aku tak ada di ruangan, atau membandingkanku dengan calon menantu impiannya yang lain di hadapan Arya. "Dulu ada anak teman ibu yang sangat cocok untuk Arya, Sinta," katanya suatu kali saat kami makan malam. "Putri seorang konglomerat, pandai memasak, mahir bermusik, dan yang terpenting, punya bibit bebet bobot yang jelas. Sayang sekali Arya tidak berjodoh dengannya." Ia mengatakannya dengan nada menyesal yang sangat kentara, seolah-olah penyesalannya itu adalah kesalahanku. Arya selalu menjadi penengah. Ia akan memegang tanganku di bawah meja, tersenyum menenangkanku, atau mengalihkan pembicaraan dengan humor khasnya. Ia berusaha keras membuatku merasa nyaman, dan itu adalah satu-satunya alasan mengapa aku bertahan. Aku mencintai Arya, dan aku percaya cinta kami akan bisa meluluhkan hati Ibu Ratna suatu hari nanti. Aku selalu berharap, mungkin setelah kami punya anak, atau setelah aku membuktikan diriku layak menjadi bagian dari keluarga besar ini. Kehidupan pernikahan kami pun berjalan di rumah besar keluarga Wirayudha, tepatnya di sayap kanan mansion itu, yang sengaja direnovasi untuk kami. Sebuah privasi yang cukup, namun tidak cukup jauh untuk melepaskanku dari pengawasan ketat Ibu Ratna. Setiap detail kehidupanku terasa seperti di bawah mikroskopnya. Cara berpakaianku, caraku mengatur rumah, bahkan caraku berbicara dengan pelayan, semua tak luput dari komentarnya. "Kenapa kamu tidak memakai gaun pesta itu lagi, Sinta? Arya membelinya mahal sekali," tanyanya suatu hari, padahal gaun itu hanya cocok untuk acara formal. Atau, "Sinta, kenapa tidak kau perintahkan saja Bei Sumi yang membersihkan kamar mandi? Itu tugas mereka, bukan tugasmu." Seolah aku ini boneka yang harus patuh pada setiap stereotip menantu idealnya. Arya, dengan segala kebaikannya, seringkali buta akan niat terselubung di balik ucapan ibunya. Ia akan menganggapnya sebagai perhatian atau nasihat. Aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya.
Ibu Ratna sangat pandai memainkan perannya sebagai ibu yang peduli di depan putranya. Hanya aku yang tahu, ada duri di balik mawar yang ia berikan. Namun, di tengah semua tekanan itu, aku menemukan kekuatan dari diriku sendiri dan dukungan tak tergoyahkan dari Arya. Kami saling mengisi, saling menguatkan. Aku bekerja sebagai desainer interior lepas, dan Arya sangat mendukung karierku, sesuatu yang seringkali membuat Ibu Ratna mengernyitkan dahi. Baginya, tugas seorang menantu dari keluarga Wirayuda adalah mengurus rumah dan menunggu suami pulang, bukan mengejar impian sendiri. Aku mencoba bersabar, mencoba memahami, mencoba untuk tidak membalas. Aku berpikir, mungkin suatu saat nanti, Ibu Ratna akan melihatku bukan sebagai saingan yang mengambil putranya, melainkan sebagai bagian dari keluarganya. Aku berpegang teguh pada harapan itu, bahwa cinta dan kesabaran akan meluluhkan kerasnya hatinya. Aku tidak tahu, bahwa di balik semua ketidaknyamanan itu, ada bom waktu yang sedang berdetak, menunggu untuk meledak dan menghancurkan kedamaian yang rapuh ini. Sebuah bom yang akan dimulai dengan hilangnya sebuah berlian. 3 tahun setelah pernikahan kami, kehidupan kami memang sedikit lebih stabil, setidaknya di permukaan. Arya semakin tenggelam dalam kesibukan mengelola bisnis properti keluarga, dan aku sendiri berhasil mengembangkan karir sebagai desainer interior. Proyek-proyekku mulai berdatangan, dari renovasi apartemen hingga desain villa mewah. Aku bahkan berhasil menarik beberapa klien besar yang mengapresiasi gaya dan visiku. Ini adalah pencapaian pribadi yang membanggakan, sesuatu yang kudapatkan dengan kerja keras dan dedikasi. Namun, keberhasilanku ini, alih-alih membuat Ibu Ratna bangga, justru seringkali memicu bibit-bibit ketidakpuasan di hatinya. Ia tampaknya melihatnya sebagai sebuah pembangkangan halus terhadap ekspektasinya. Untuk apa kamu repot-repot bekerja, Sinta? Keringatmu mengucur untuk hal yang tak perlu, ujarnya suatu pagi dengan nada datar, saat aku sedang menyiapkan portfolio di meja makan. Arya mampu membiayai seluruh hidupmu, bahkan hingga 7 turunan. Seharusnya kamu fokus pada keluarga, menyiapkan sarapan setiap hari untuk suamimu, atau ikut arisan sosialita tingkat tinggi. Itu baru pantas untuk menantu keluarga Wirayuda. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekesalan yang mulai menggunung. Saya suka pekerjaan saya, Bu. Ini bukan hanya soal uang. Ini tentang passion, tentang menciptakan sesuatu yang indah dan melihat klien saya bahagia. Ibu Ratna mendengus, lalu mengalihkan pandangannya ke pergelangan tanganku, berhenti sejenak di cincin berlian kecil yang Arya berikan saat kami berbulan madu. Oh, cincin berlianmu itu? Arya membelinya di New York, kan? Katanya, suaranya terdengar seperti sebuah pertanyaan retoris. Dulu ibunya Arya punya berlian yang jauh lebih besar dari itu. Warisan turun-temurun dari neneknya Arya. Sebuah berlian yang sangat langka. Ia mengucapkannya dengan nada yang jelas-jelas ingin membandingkan, ingin menunjukkan bahwa apapun yang aku miliki, betapapun berharganya secara sentimental, tidak akan pernah sebanding dengan kemewahan dan sejarah yang ia miliki. Berlian yang ia maksud adalah pusaka keluarga Wirayuda, sebuah berlian biru safir yang konon sangat langka dan berharga, turun-temurun dari garis keturunan Ibu Ratna. Arya pernah menunjukkannya padaku sekali, tersimpan aman di kotak perhiasan beludru merah marun di laci meja rias di kamar tidur utama orang tuanya. Kilau biru gelapnya memang memukau, memancarkan aura kemewahan yang tak tertandingi. Ibu Ratna sangat protektif terhadap berlian itu. Ia sering memamerkannya di acara-acara penting keluarga atau pesta sosialita, mengenakannya dengan bangga seolah itu adalah mahkota tak terlihat. Namun, setelah itu, ia selalu menyimpannya kembali di laci meja rias di kamarnya, yang menurutnya adalah tempat paling aman. Tidak ada tempat lain yang seaman ini, sering kudengar ia bergumam. Aku sendiri jarang sekali masuk ke kamar Ibu Ratna. Hanya sesekali, jika beliau meminta bantuan untuk mengambilkan sesuatu yang ia lupa, atau saat perayaan besar di mana kami semua berkumpul di kamar orang tua Arya sebelum acara dimulai. Aku selalu berusaha menjaga jarak, tidak pernah berani menyentuh barang-barang pribadinya, apalagi laci meja rias yang penuh perhiasan.
Aku menghindari segala kemungkinan kesalahpahaman atau tuduhan yang bisa muncul dari kehadiranku di sana. Namun, di balik semua ketidaknyamanan yang kurasakan dari Ibu Ratna, ada satu hal yang tak bisa kubantah. Arya selalu menjadi benteng pertahananku. Ia adalah jangkar bagiku di tengah badai kecil yang sering diciptakan ibunya. Jika Ibu Ratna mulai melontarkan komentar pedas atau sindiran, Arya akan langsung menimpali dengan lelucon atau menggandeng tanganku erat di bawah meja, seolah berkata, "Aku di sini bersamamu, jangan khawatir." Ia akan membelaku dengan cara yang halus, tanpa membuat ibunya merasa diserang secara langsung. Namun cukup jelas bagiku bahwa ia memihakku. "Ibu, Sinta kan sudah punya passion sendiri. Biarkan dia mengembangkan diri," kata Arya suatu malam, setelah Ibu Ratna kembali mengeluh tentang pekerjaanku. "Lagi pula, saya suka masakan Sinta. Tidak perlu tiap hari masak yang rumit. Yang penting enak dan sehat. Saya tidak mau Sinta terlalu lelah." Meskipun begitu, aku bisa merasakan ada perubahan halus dalam diri Ibu Ratna. Beliau mulai tampak lebih gelisah. Seringkali terlihat mondar-mandir di sekitar rumah dengan wajah cemas, atau menelepon seseorang dengan suara berbisik-bisik di telepon genggamnya, selalu menjauh dariku atau Arya. Terkadang, aku mendengar sepenggal kalimat yang tidak jelas, seperti, "Ini bisa diselesaikan," atau, "Jangan khawatir, akan ada jalan, aku akan mengaturnya." Aku tidak terlalu memperhatikannya saat itu, mengira itu hanya urusan bisnis atau masalah sosialita beliau yang memang sering rumit. Beliau juga semakin sering mendesak Arya untuk mengelola lebih banyak aset keluarga. Bahkan kadang-kadang meminta sejumlah uang tunai dengan alasan yang samar dan tidak jelas. Arya, sebagai anak yang berbakti, selalu menurutinya tanpa bertanya lebih jauh. "Mungkin ibu sedang ada urusan pribadi yang mendesak, Sinta," katanya padaku saat aku bertanya tentang hal itu. "Tidak enak kalau terlalu banyak tanya dan membuat ibu merasa tidak dipercaya." Aku menghormati privasi mereka, namun ada ganjalan kecil di hatiku. Ganjalan itu membesar saat Ibu Ratna mulai sering mengungkit-ungkit soal pengorbanan yang ia lakukan untuk keluarga, dan betapa tidak ada yang menghargainya. Ia sering berbicara tentang warisan yang harus dijaga dengan nyawa, dan tanggung jawab besar yang ia pikul di pundaknya. Aku tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba menjadi begitu obsesif dengan harta benda keluarga, terutama berlian pusaka itu. Ia mulai sering memamerkannya, lalu menyimpannya, lalu memamerkannya lagi di acara-acara kecil, seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa berlian itu ada padanya dan dialah yang memilikinya. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sebuah firasat buruk mulai menghantuiku, seperti bayangan tipis di balik kilau berlian yang sering Ibu Ratna pamerkan. Aku tidak tahu bahwa firasat itu akan segera menjadi kenyataan, dan bahwa aku akan terperangkap dalam jebakan yang tak pernah kuduga. Semua berawal dari sebuah berlian yang lenyap entah kemana. Pagi itu, udara di rumah besar keluarga Wirayuda terasa aneh, lebih berat dari biasanya. Ada ketegangan yang menggantung di setiap sudut ruangan, seolah awan gelap akan segera menaungi. Aku baru saja selesai sarapan dengan menu seadanya, roti panggang dan teh, dan berencana pergi ke kantor untuk rapat penting dengan klien baruku. Arya, suamiku, sudah berangkat lebih dulu sejak subuh karena ada jadwal meeting penting di luar kota yang tidak bisa ditunda. Ia bahkan tidak sempat mencium keningku seperti biasa. Saat aku melangkah melewati ruang keluarga yang hening, berniat menuju pintu depan, tiba-tiba aku mendengar suara barang jatuh yang keras, diikuti oleh teriakan nyaring yang memekakan telinga dari arah kamar utama Ibu Ratna. Jantungku langsung berdebar kencang. Firasat buruk menyergapku. Aku mempercepat langkah, dan saat tiba di ambang pintu kamar yang terbuka sedikit, pemandangan di depanku membuatku terpaku, seolah seluruh darah di tubuhku membeku. Kamar Ibu Ratna yang biasanya rapi kini berantakan tak karuan. Pakaian dan aksesori berserakan di lantai marmer. Laci meja rias terbuka lebar, isinya tumpah ruah, sebagian hiasan pecah berantakan. Ibu Ratna berdiri di tengah kekacauan itu, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus, napasnya terengah-engah, dan matanya membelalak panik, menatap kosong pada tumpukan barang di lantai. Di tangannya yang bergetar, ia memegang kotak beludru merah marun yang sangat ia jaga.
Kotak itu biasanya berisi berlian biru safir pusaka keluarga, kebanggaannya. Namun, saat ini, kotak itu terbuka, dan isinya kosong melompong. Hilang. Berlianku hilang. Berlian pusaka keluarga kita. Teriaknya histeris. Suaranya melengking tajam memenuhi seisi rumah, seolah mengoyak ketenangan pagi itu. Suara paniknya menarik perhatian para pelayan yang sedang membersihkan di lantai bawah. Mereka langsung berdatangan. Wajah mereka tegang dan bingung. Ibu Ratna menatap sekeliling kamar yang kacau balau, mencari-cari, seolah berlian itu bisa muncul begitu saja dari udara kosong. Pandangannya yang liar kemudian jatuh padaku, yang masih berdiri mematung di ambang pintu, syok dengan apa yang kulihat. Matanya yang merah dan penuh amarah langsung menyala, seolah aku adalah satu-satunya jawaban atas segala kekacauan ini, biang keladi di balik bencana yang menimpanya. Kau, pekiknya, menunjuk lurus ke arahku dengan jari telunjuknya yang gemetar, seolah aku adalah penjahat paling keji. Pasti kau yang mengambilnya. Sinta, aku tahu itu. Aku tahu kau mengincar berlian itu. Tuduhan itu menghantamku seperti gelombang tsunami, membuatku terhuyung mundur. Aku terkesiap, merasa seluruh udara keluar dari paru-paruku. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku tidak tahu apa-apa. Aku baru saja keluar dari ruang makan. Jawabku, suaraku tercekat di tenggorokan. Kakiku terasa lemas, tidak sanggup menopang tubuhku sendiri. Jangan pura-pura polos. Jangan berlagak tidak tahu. Ia melangkah maju, mendekatiku dengan langkah terhuyung-huyung. Tatapan matanya begitu intens dan menakutkan. Cuma kamu yang berani masuk kamarku tanpa izin, mencari kesempatan saat aku lengah. Kau selalu iri dengan perhiasanku, kan? Kau menginginkan berlian itu. Kau serakah. Tubuhku membeku di tempat. Tuduhan ini sungguh tidak masuk akal, begitu jauh dari kebenaran. Aku selalu berusaha menjaga jarak darinya, tidak pernah sekalipun memiliki keinginan untuk menyentuh barang-barangnya, apalagi mencuri berlian yang ia jaga seperti nyawanya sendiri. Ibu, demi Tuhan, saya tidak pernah mengambil apapun dari kamar ibu. Saya bahkan sangat jarang sekali masuk ke sini, kecuali ibu yang meminta. Aku mencoba membela diri, namun kata-kataku seolah tenggelam dalam amarahnya. Pembohong, pencuri. Ibu Ratna tiba-tiba mengambil langkah yang tidak kuduga. Bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan meskipun dalam keadaan panik. Tangannya yang bergetar meraih cangkir teh panas yang ada di meja samping tempat tidur, yang baru saja dibawakan Bei Sumi. Tanpa peringatan, ia mengayunkan cangkir itu dan menyiramkan isinya ke lenganku. Seketika, panas yang menyengat menembus kulitku. Aku menjerit kesakitan, jeritan refleks dari tubuh yang merasakan luka bakar. Lengan baju kerjaku basah kuyup, dan rasa terbakar yang luar biasa langsung terasa, seolah api menyulut di kulitku. Aku mundur beberapa langkah, menahan diri agar tidak ambruk dan jatuh ke lantai. Air mata langsung mengalir deras tak terbendung dari mataku, bukan hanya karena rasa sakit fisik yang perih, tetapi juga karena rasa sakit hati yang teramat dalam, pengkhianatan yang menusuk jiwaku, dan ketidakpercayaan yang ia tunjukkan kepadaku. Bei Sumi, pelayan yang paling senior di rumah itu dan sudah menganggapku seperti anaknya sendiri, langsung berlari mendekatiku. Ya Tuhan, Nyonya Sinta. Ibu Ratna, apa yang ibu lakukan? Serunya panik, wajahnya pucat pasi, mencoba membantu membersihkan lengan bajuku yang basah. Dia pantas mendapatkannya. Dia pencuri. Dia sudah mengambil berlian berhargaku. Ibu Ratna terus berteriak histeris. Suaranya serak karena kemarahan yang membabi buta dan rasa frustrasi yang memuncak. Laporkan saja dia ke polisi. Aku akan memastikan dia mendekam di penjara. Kalian semua saksikan sendiri. Kepalaku pening. Pandanganku mulai kabur karena air mata yang terus mengalir dan rasa perih yang melumpuhkan. Aku tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba, bahwa kebencian Ibu Ratna akan memuncak sedemikian rupa hingga ia tega menyakitiku secara fisik, memfitnahku di depan para pelayan. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekitarku. Fondasi kebahagiaanku bersama Arya seolah retak.
Luka di lengan mungkin akan sembuh. Tapi luka di hati ini, sanggupkah ia pulih? Pertanyaan itu bergaung dalam benakku. Terasa jauh lebih menyakitkan daripada luka bakar fisik di lenganku. Rasa perih di lenganku terasa membakar, seolah api masih menjilat kulit. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, terhuyung. Sementara Bei Sumi panik menenangkanku dan mencoba mengusapkan krim salep luka bakar yang ia temukan dengan tangan gemetar. Teriakan Ibu Ratna yang penuh tuduhan masih menggelegar di telingaku. Setiap kata-katanya menusuk seperti belati. Di sekeliling kami, bisikan-bisikan cemas dari para pelayan yang menyaksikan drama pagi itu terdengar samar. Mereka memang tidak berani bersuara atau ikut campur secara langsung. Namun tatapan simpati dan ketidakpercayaan di mata mereka terhadap Ibu Ratna sudah cukup memberiku sedikit kekuatan di tengah kekacauan batin ini. Ketika ayah mertua, Pak Hadi, pulang dari bermain golf beberapa jam kemudian, seluruh rumah sudah dalam kekacauan emosional. Teriakan histeris Ibu Ratna masih berlanjut. Kali ini meratapi hilangnya berlian sambil terus menuduhku di hadapan siapapun yang lewat. Pak Hadi, dengan raut wajah yang biasanya tenang dan bijaksana, kini keruh oleh kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam. Ia langsung menghampiri kami, matanya menyapu pemandangan di depannya. Kamar yang berantakan, Sinta dengan lengan melepuh, dan istrinya yang histeris. "Ratna, apa yang terjadi di sini?" Suaranya tegas, namun ada nada lelah yang jelas. Ia selalu menjadi penengah dalam setiap gejolak emosi istrinya, tetapi kali ini, kejadiannya jauh lebih serius. "Sinta, kenapa tanganmu?" Ibu Ratna langsung menyambar, menolak untuk menunggu penjelasan. "Hadi, berlian kita hilang. Berlian pusaka keluarga. Dan menantumu ini yang mencurinya. Dia sudah memfitnahku di depan para pelayan, mengatakan aku menyiramnya tanpa alasan. Ia sengaja membalikan fakta, memposisikan dirinya sebagai korban yang terzalimi. Aku mencoba membuka mulut, mencoba menjelaskan kebenarannya, namun rasa sakit, syok, dan kesedihan yang mendalam membuat suaraku serak, bahkan tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Bei Sumi, dengan keberanian yang luar biasa, maju sedikit. "Mohon maaf, Tuan Hadi. Ibu Ratna memang menyiram Nyonya Sinta dengan teh panas, karena dituduh mencuri berlian." Sebelum Bei Sumi selesai bicara, Ibu Ratna sudah memelototinya, tatapan matanya tajam dan mengancam. "Diam kamu, Bei Sumi. Jangan ikut campur urusan keluarga ini. Kamu ini pelayan saja." Pak Hadi menghela napas panjang, tampak sangat kecewa dengan perilaku istrinya. Ia tahu betul bagaimana temperamen istrinya yang terkadang tak terkendali. Ia memintaku untuk segera diobati dan beristirahat di kamarku, lalu dengan tegas menyeret Ibu Ratna ke kamar lain untuk berbicara empat mata. Aku bisa mendengar suara-suara meninggi dari kejauhan, perdebatan sengit yang meredam histeria Ibu Ratna. Konflik itu berlangsung lama, namun aku tahu, Ibu Ratna selalu punya cara untuk memutarbalikkan fakta dan membuat suaminya merasa bersalah. Bei Sumi dengan sigap membantuku mengobati luka. Ia membersihkan lukaku dengan lembut dan mengoleskan salep khusus luka bakar, lalu membalut lenganku dengan perban tebal. Ia adalah sosok paling tulus dan penyayang di rumah ini, seperti seorang ibu kedua bagiku. "Sabar ya, Nyonya Sinta. Kami semua tahu Nyonya tidak mungkin melakukan itu," bisiknya sambil mengusap pundakku. Kata-kata sederhana itu menjadi balsem bagi jiwaku yang hancur, memberiku sedikit kekuatan untuk bertahan. Setidaknya, ada seseorang yang percaya padaku di rumah ini. Malam harinya, Arya pulang. Ia baru saja tiba dari bandara, wajahnya tampak kelelahan setelah perjalanan bisnis yang panjang. Namun, begitu ia melihat lenganku yang sudah diperban tebal, raut wajahnya seketika berubah panik, kemudian beralih menjadi campuran kekhawatiran yang mendalam dan amarah yang tertahan. "Sinta, apa yang terjadi? Kenapa tanganmu?" tanyanya. Suaranya dipenuhi keterkejutan. Ia segera berlutut di depanku, memegang tanganku yang tidak terluka. Aku menceritakan kejadian itu, perlahan-lahan, menahan isak tangis yang terus mencekik. Bagaimana Ibu Ratna menuduhku mencuri, bagaimana ia menyiramku dengan teh panas tanpa ampun,
dan bagaimana aku merasa begitu tidak berdaya. Arya mendengarkan dengan saksama. Rahangnya mengeras dan tatapan matanya menggelap. Saat aku selesai bercerita, ia langsung berdiri, emosinya memuncak. "Aku akan bicara dengan ibu," katanya dengan suara bergetar, penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan ini. Aku tahu kamu tidak bersalah." Namun, disinilah titik terberatnya. Saat Arya mencoba bicara dengan Ibu Ratna, yang terjadi adalah ledakan emosi yang jauh lebih dahsyat dari sang ibu. Ibu Ratna tidak hanya menangis histeris, ia juga bersikeras bahwa ia adalah korban, bahwa aku telah mencuri berlian pusaka itu dan sekarang mencoba mengarang cerita palsu untuk menutupi kejahatanku. Dia ingin menghancurkan nama baikku. Nak, dia berbohong. Berlian itu adalah warisan keluarga, tak ternilai harganya, teriaknya. Ia bahkan mengancam akan melaporkan kasus ini ke polisi jika Arya tidak percaya padanya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan aku, menantunya sendiri. "Pilih aku atau dia, Arya," ultimatumnya menusuk. Aku mendengar semuanya dari kamarku, setiap kata yang menusuk dari balik pintu yang sedikit terbuka. Suara tangis Ibu Ratna yang dibuat-buat, tuduhan-tuduhannya yang tak berdasar, dan kemudian, suara Arya yang terdengar lebih pelan, mencoba menenangkan dan mencari jalan tengah. Aku tahu Arya mencintaiku dan percaya padaku sepenuh hati, tapi ia juga putra tunggal yang sangat berbakti pada ibunya. Ikatan emosional antara ibu dan anak itu, meskipun aku tahu tidak akan memecah belah kami, namun membuat Arya berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia terjebak di antara dua wanita yang ia cintai, ibu kandungnya yang manipulatif dan istrinya yang tidak bersalah. Keesokan harinya, suasana di rumah menjadi sangat dingin dan tegang. Ibu Ratna masih terus meratapi hilangnya berlian, namun ia sudah tidak lagi berteriak padaku. Tatapan matanya yang penuh tuduhan itu tetap ada, namun kali ini diselimuti oleh aura korban yang ia coba perankan di depan Arya dan Pak Hadi, memainkan peran yang sangat sempurna. Arya sendiri berusaha melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Ia bertanya kepada para pelayan dengan hati-hati, memeriksa kamar Ibu Ratna untuk kedua kalinya, mencari tahu apakah ada orang luar yang masuk. Tapi tentu saja, hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda pencurian yang mencurigakan. "Sinta, apa kamu yakin tidak sengaja memindahkan berlian itu saat kamu membantu ibu beberapa waktu lalu?" Arya bertanya padaku suatu malam. Nada suaranya penuh kehati-hatian, seolah takut menyakitiku. Ia tahu aku tidak bersalah, tapi ia harus mencari kemungkinan logis lain untuk meredakan kekacauan ini dan membela ibunya tanpa menyalahkan. Aku menatapnya. Air mata menggenang di pelupuk mataku. "Arya, aku sudah bilang, aku tidak pernah menyentuhnya. Bahkan aku berusaha keras untuk tidak masuk ke kamarnya jika tidak diminta, apalagi menyentuh barang pribadinya. Kamu tahu aku sangat hati-hati dengan semua barang-barang ibu." Ia menghela napas panjang. Raut wajahnya menunjukkan keputusasaan. "Aku tahu, sayang. Aku percaya padamu sepenuh hati. Tapi ibu bersikeras, dan aku tidak bisa." Kata-kata Arya itu, meskipun dimaksudkan untuk menenangkan dan menunjukkan dukungannya, justru menusuk hatiku lebih dalam daripada sebelumnya. Ia percaya padaku, ya, tapi ia tidak punya kekuatan untuk sepenuhnya membela dan membebaskanku dari tuduhan yang kejam ini. Ia tidak bisa secara terang-terangan melawan ibunya sendiri, apalagi setelah ancaman-ancaman yang dilontarkan Ibu Ratna. Disinilah aku merasa sangat sendiri. Arya adalah perlindunganku, namun dalam konflik ini, ia seolah ditarik kedua arah, dan aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Ia ada di sisiku, itu sudah jelas, tapi ia tidak bisa secara langsung membuktikan bahwa Ibu Ratna berbohong. Aku tahu aku harus mencari cara sendiri. Api di lenganku mungkin sudah mulai mereda dan lukanya mengering, tapi api di hatiku, api amarah dan keinginan untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya, baru saja menyala, lebih terang dan membakar dari sebelumnya. Luka fisik di lenganku memang berangsur pulih. Perban sudah bisa dilepas dan hanya menyisakan bekas kemerahan yang perlahan memudar. Namun, luka di hatiku terasa jauh lebih dalam, dan perihnya tak kalah membakar. Kata-kata Ibu Ratna, tuduhan-tuduhannya yang keji,
dan bahkan tindakan penyiramannya terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Setiap detailnya terekam jelas dan memicu rasa sakit yang menusuk. Aku selalu mencoba untuk bersabar, untuk memahami, untuk memaafkan setiap sindirannya di masa lalu. Tetapi kali ini, segalanya terasa berbeda. Batasku sudah terlampaui. Ini bukan lagi sekadar gesekan mertua menantu. Ini adalah penyerangan fisik dan fitnah keji yang merusak nama baikku. Selama beberapa hari setelah insiden itu, suasana di rumah Wirayuda sangat dingin, nyaris membekukan. Ibu Ratna masih terus meratapi hilangnya berlian di setiap kesempatan, tetapi ia melakukannya dengan cara yang lebih halus, seolah ingin menarik simpati semua orang tanpa terlihat terlalu agresif. Ia akan mengeluh tentang kehilangan tak ternilai, itu kepada Pak Hadi atau bahkan kepada Arya, sambil sesekali melirikku dengan tatapan penuh tuduhan yang terselubung, seolah aku adalah hantu yang berjalan di rumah itu. Aku menjadi subjek gosip bisik-bisik para pelayan, meskipun aku tahu mereka sebenarnya berpihak padaku dan seringkali membelaku di belakangku. Ini adalah neraka. Hidup di bawah satu atap dengan orang yang terang-terangan memfitnahmu di depan banyak orang. Setiap langkah terasa berat. Setiap hembusan napas terasa sesak. Arya, seperti dugaanku, terjebak di tengah pusaran ini. Ia berusaha keras untuk menenangkan ibunya, mencari tahu kebenaran tanpa menyudutkan siapapun. Ia memang menanyakan beberapa hal kepadaku, mencari tahu apakah aku punya musuh atau pernah terlibat masalah. Tapi ia melakukannya dengan sangat hati-hati, memastikan aku tahu ia percaya padaku sepenuhnya. Aku tahu kamu tidak mungkin melakukan ini, Sinta, katanya suatu malam sambil mengusap bekas luka di lenganku yang masih merah. Tapi ibu sedang sangat terpukul. Dia sangat mencintai berlian itu. Itu warisan penting dari neneknya. Aku mengerti dilema Arya. Ia adalah anak tunggal yang berbakti, dan Ibu Ratna pandai sekali memainkan perannya sebagai ibu yang lemah, tua, dan teraniaya, terutama di depan putranya. Tapi, pemahamanku tidak lantas meredakan bara api di dalam hatiku. Aku merasa marah. Marah karena difitnah tanpa dasar. Marah karena disakiti secara fisik. Dan marah karena Arya, satu-satunya perlindunganku, tidak bisa sepenuhnya melindungiku dari kebohongan ibunya. Aku tahu ia mencintaiku. Itu sangat jelas dari caranya memperlakukanku. Tapi ada batasan yang tak bisa ia lampaui karena statusnya sebagai seorang putra. Ia tidak bisa secara langsung menuduh ibunya berbohong, meskipun ia tahu kebenarannya ada di pihakku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar. Aku berbaring di samping Arya yang sudah terlelap damai. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku memikirkan kembali setiap ucapan, setiap tatapan merendahkan, setiap perlakuan Ibu Ratna selama 6 tahun terakhir. Semua sindiran tentang latar belakang keluargaku, semua perbandingan yang meremehkan, semua upaya untuk meremehkanku di hadapan Arya dan keluarga besar. Insiden berlian ini hanyalah puncaknya, sebuah klimaks dari kebencian yang sudah lama terpendam dan kini meledak secara brutal. Aku tidak bisa lagi membiarkannya. Aku tidak akan membiarkan diriku terus-menerus diinjak-injak, dipermalukan, apalagi setelah ia tega menyakitiku secara fisik. Sebuah tekad keras, dingin, dan membara mulai terbentuk dalam benakku. Aku tidak akan membiarkannya menang. Aku harus membuktikan kebenaranku, bukan hanya untuk diriku sendiri dan nama baikku, tetapi juga untuk Arya agar ia melihat siapa ibunya yang sebenarnya, dan untuk kehormatan keluargaku yang juga ikut tercoreng. Balas dendam. Ya, tapi bukan balas dendam yang destruktif. Bukan yang akan merusak rumah tangga atau mencoreng nama keluarga Arya yang sudah baik. Aku akan membalasnya dengan cara yang lebih menyakitkan bagi Ibu Ratna. Membongkar semua kebusukannya di depan banyak orang, membuatnya tak bisa lagi bersembunyi di balik topengnya. Aku akan membuatnya menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, membuat kebenaran terungkap sehingga ia tidak bisa lagi memainkan perannya sebagai korban. Rencana ini tidak muncul tiba-tiba. Aku teringat beberapa hal ganjil yang terjadi beberapa minggu terakhir. Ibu Ratna yang akhir-akhir ini terlihat semakin gelisah, seringkali berbicara di telepon dengan nada berbisik yang mencurigakan sambil menjauhiku, dan permintaannya yang semakin sering akan uang tunai dari Arya dengan alasan yang samar-samar. Ada sesuatu yang tidak beres dengan keuangan Ibu Ratna.
Firasatku mengatakan bahwa berlian itu tidak dicuri oleh orang lain, dan bukan pula aku pelakunya. Firasatku mengatakan, ada kemungkinan besar Ibu Ratna sendiri yang menyembunyikan kebenaran di balik hilangnya berlian itu, dan bahwa ia mungkin terlibat langsung dalam kehilangan itu. Aku memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Emosi harus diredam, dan pikiran harus bekerja secara strategis. Aku akan mencari tahu kebenarannya, apapun itu dan sekotor apapun kebenarannya. Langkah pertama adalah mencari tahu apa yang selama ini Ibu Ratna sembunyikan. Dan untuk itu, aku butuh informasi yang akurat, tak terbantahkan, dan bisa dijadikan bukti konkret. Aku perlu mendekati masalah ini seperti seorang detektif, mengumpulkan petunjuk sedikit demi sedikit. Meskipun aku merasa sendiri dalam perjuangan ini, ada satu hal yang memberiku kekuatan. Aku tahu aku tidak bersalah. Dan kebenaran, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, sekuat apapun orang mencoba menutupinya. Bara dendam itu kini menyala. Bukan lagi bara yang membakar dari kebencian yang merusak, tetapi bara yang membakar semangat untuk mencari keadilan dan membersihkan namaku. Tekadku sudah bulat dan mengkristal seiring berjalannya hari. Aku harus mencari bukti konkret yang tak terbantahkan. Aku tidak bisa menghadapi Ibu Ratna hanya dengan pembelaan lisan yang pasti akan ia patahkan dengan drama dan fitnah. Aku butuh fakta, sesuatu yang hitam di atas putih, yang akan mematikan semua argumennya dan membongkar kepalsuan di balik wajahnya yang penuh topeng. Pikiranku langsung tertuju pada dua hal yang paling mencurigakan. Kebiasaan Ibu Ratna menelepon secara sembunyi-sembunyi dengan nada berbisik, dan permintaannya yang semakin sering akan uang tunai dalam jumlah besar dari Arya. Kedua hal itu terasa sangat berkaitan, mengarah pada satu kesimpulan, masalah keuangan. Aku tahu Ibu Ratna memiliki beberapa aset atas namanya sendiri, seperti rumah kontrakan lama di daerah pinggir kota dan beberapa simpanan saham yang diwariskan dari keluarga almarhum ibunya. Namun, belakangan ini, ia tampak sangat gelisah mengenai keuangannya. Gelagatnya sangat berbeda dari biasanya. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya dengan lebih saksama, mengamati setiap gerak-geriknya dari kejauhan, mencoba menghubungkan titik-titik yang ada. Ia sering pergi keluar rumah dengan alasan bertemu teman sosialita atau pergi arisan, namun ia selalu kembali dengan ekspresi cemas yang tak bisa ia sembunyikan, kerutan di dahinya lebih dalam, dan pandangan matanya kosong. Telepon genggamnya selalu ia pegang erat, bahkan saat tidur, seolah takut ada yang melihat isinya. Dan ia seringkali menerima panggilan di waktu-waktu yang tidak biasa, selalu berbisik, mencoba menjauhiku seolah takut rahasianya terbongkar. Salah satu hal yang paling kentara adalah perubahan drastis kebiasaannya dalam berbelanja. Ibu Ratna adalah tipikal wanita kelas atas yang sangat suka memamerkan barang-barang mewah. Tas-tas Hermes, perhiasan berlian, dan sepatu desainer adalah bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Tapi beberapa bulan terakhir, ia tidak lagi membeli tas atau perhiasan baru. Bahkan, ia beberapa kali menolak ajakan teman-temannya untuk berbelanja di butik-butik mahal di pusat kota, sebuah kebiasaan yang dulunya tak pernah ia lewatkan. Ini sangat tidak biasa untuk Ibu Ratna yang selalu ingin tampil paling berkilau di antara teman-temannya. Sebuah alarm kecil berdering di benakku. Kenapa seorang Ibu Ratna yang flamboyan tiba-tiba berhemat? Aku mulai mendekati para pelayan dengan lebih hati-hati, terutama Bei Sumi yang sudah lebih dari 20 tahun mengabdi di keluarga Wirayudha. Aku tahu dia setia, namun aku juga tidak ingin menempatkannya dalam masalah atau membuatnya terlibat langsung dalam konflik ini. Aku tidak langsung bertanya tentang berlian, tapi aku mencoba menggali informasi lain dengan cara yang tidak mencurigakan. Bei Sumi, akhir-akhir ini Ibu Ratna terlihat sibuk sekali, ya? Tanyaku suatu sore, pura-pura menyapu debu di vas bunga kristal di ruang tamu. Sering keluar rumah, sepertinya banyak urusan penting. Bei Sumi menghela napas pelan, matanya melirik ke arah dapur sebelum menatapku. Begitulah, Nyonya Sinta. Akhir-akhir ini memang ibu sering keluar. Kadang ke ban, kadang ke tempat yang kami sendiri tidak tahu persis. Beliau juga sering terlihat pusing dan cemas memikirkan sesuatu. Pusing kenapa? Bei, apa ada masalah kesehatan?
Aku mencoba memancing dengan nada khawatir yang tulus. Wah, saya kurang tahu persis, Nyonya. Tapi memang sering sekali Bapak Hadi memberikan uang tunai dalam jumlah besar kepada ibu akhir-akhir ini. Bei Sumi menjawab, suaranya sedikit pelan, seolah takut terdengar oleh telinga lain. Dan ibu seringkali bilang kepada saya, ini ada sesuatu yang harus diselesaikan segera. Sumi, kalau tidak, bisa jadi masalah besar bagi keluarga ini. Saya tidak tahu maksudnya apa, Nyonya. Informasi dari Bei Sumi sangat berharga. Seperti kepingan puzzle yang baru saja ditemukan. Itu mengkonfirmasi dugaanku. Ibu Ratna membutuhkan uang dalam jumlah besar. Dan itu mendesak. Tetapi untuk apa? Dan mengapa ia begitu merahasiakannya hingga harus berbohong kepada Arya dan Pak Hadi? Aku teringat akan ucapan Ibu Ratna yang sering memamerkan berliannya, lalu menyimpannya, lalu memamerkannya lagi di setiap kesempatan. Aku juga mengingat bagaimana ia pernah menyentilku dengan berlian itu, seolah ingin menunjukkan betapa berharganya barang itu dan betapa aku tidak akan pernah bisa memilikinya. Mungkin saja dia butuh uang. Dan dia menggadaikan berlian itu? Ide itu melintas di benakku, terasa masuk akal dan sangat kejam, mengingat dia sampai memfitnahku untuk itu. Sebuah berlian yang sangat ia jaga, sebuah pusaka tak ternilai, digadaikan? Itu akan menjadi motif yang sempurna untuk kebohongan dan fitnahnya. Aku mulai memikirkan cara untuk mendapatkan bukti yang lebih konkret. Aku tidak bisa asal menuduh. Aku membutuhkan sesuatu yang konkret, hitam di atas putih, sebuah dokumen yang bisa membuktikan dugaanku. Aku teringat teman lama kuliahku di jurusan bisnis, Rina, yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan keuangan besar. Meskipun perusahaannya bukan pegadaian secara langsung, Rina memiliki jaringan yang luas di dunia perbankan dan lembaga keuangan, serta akses ke informasi yang mungkin bisa membantuku menemukan jejak gadai. Aku memutuskan untuk menghubunginya malam itu juga. Ini adalah langkah berani, penuh risiko. Jika Ibu Ratna tahu aku mencoba menyelidiki, entah apa lagi yang akan ia lakukan. Mungkin ia akan mengusirku dari rumah ini, atau bahkan mencoba menceraikanku dari Arya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus membuktikan diriku tidak bersalah, membersihkan namaku, dan untuk itu, aku harus menemukan kebenaran di balik hilangnya berlian itu. Rasa takut bercampur dengan tekad yang membara di dalam diriku. Aku harus melewati ini, demi diriku sendiri, demi Arya, dan demi kebenaran yang harus terungkap. Jejak rahasia di balik kerudung kemanisan Ibu Ratna harus kubongkar, apapun risikonya. Malam itu, setelah berhari-hari menahan diri dan menyusun strategi di dalam kepala, aku akhirnya memberanikan diri menghubungi Rina. Jantungku berdebar kencang saat aku menekan nomornya di ponselku, memastikan Arya sudah pulas di sampingku dan pintu kamar tertutup rapat. Aku bahkan berbicara dengan volume suara yang nyaris berbisik, takut ada suara yang tembus ke telinga lain di rumah besar ini. Suara Rina terdengar ceria, seperti dulu saat kami masih kuliah di jurusan desain interior, sering menghabiskan waktu di perpustakaan atau kafe, membahas mimpi-mimpi masa depan. Kami mengobrol sebentar tentang kabar masing-masing, mengenang masa lalu, sebelum akhirnya aku menarik napas dalam-dalam dan memberanikan diri masuk ke inti permasalahanku. Rin, aku ada masalah yang cukup sensitif. Dan ini sangat pribadi, kataku pelan, setiap kata terasa berat di lidahku. Aku butuh bantuanmu. Tapi ini harus sangat rahasia. Tidak boleh ada yang tahu. Bahkan Arya sekalipun. Untuk saat ini. Rina, yang selalu serius dan profesional dalam pekerjaannya namun tetap setia sebagai sahabat, langsung mengganti nada suaranya. Ada apa, Sin? Suaramu terdengar cemas. Kamu tahu aku selalu bisa diandalkan. Ceritakan saja, aku akan mendengarkan. Aku menjelaskan situasiku secara garis besar, mencoba menjaga agar suaraku tetap stabil. Aku menceritakan tentang tuduhan pencurian barang berharga, insiden penyiraman teh panas yang membuat lenganku melepuh, dan bagaimana aku yakin barang itu tidak dicuri melainkan digadaikan oleh pemiliknya sendiri karena masalah keuangan yang mendesak. Aku menekankan bahwa ini adalah masalah reputasi dan harga diri yang harus terungkap, demi membersihkan namaku.
Aku tidak menyebut nama Ibu Ratna secara langsung pada awalnya. Tetapi aku yakin Rina yang cerdas pasti bisa menebak siapa yang kumaksud. Rina terdiam sejenak di ujung telepon. Keheningan yang terasa panjang. Astaga, Sinta, ini gawat sekali. Siapa yang tega melakukan itu padamu? Tanyanya kemudian. Ada nada marah dan keprihatinan yang tulus dalam suaranya. Ia pasti sudah bisa menyatukan potongan puzzle itu di kepalanya. Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu apakah ada aset berharga atas nama seseorang yang digadaikan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Aku menjelaskan. Mungkin di sekitar area Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, tempat-tempat pegadaian besar, atau lembaga keuangan yang juga melayani gadai. Terutama jika ada berlian, lebih spesifik lagi, berlian biru safir. Aku tahu ini sangat sulit dan informasinya sangat sensitif. Tapi apakah ada cara yang aman bagimu untuk memeriksa itu? Rina menghela napas panjang. Ini bukan pekerjaan mudah. Sinta, informasi nasabah pegadaian itu sangat rahasia. Dilindungi undang-undang. Tapi aku punya beberapa koneksi di bank dan beberapa lembaga keuangan swasta yang juga punya unit gadai. Aku tidak janji bisa mendapatkan detail penuh yang legal. Tapi aku akan coba menanyakan informasi umum atau setidaknya mengarahkanmu kemana. Aku akan mencoba mencari tahu jika ada transaksi gadai yang mencurigakan dengan nilai yang besar dan deskripsi yang sesuai. Aku tidak butuh detail penuh yang melanggar hukum, Rin. Jawabku, menekankan kembali batasan. Cukup konfirmasi apakah ada transaksi semacam itu. Dan kalau bisa, nama orang yang melakukan transaksi itu. Kalau ada tanggal transaksi, itu akan sangat membantu untuk membuktikan alibi. Aku hanya butuh petunjuk awal yang kuat. Baiklah, aku akan coba. Beri aku beberapa hari. Ini membutuhkan kehati-hatian ekstra agar tidak ada yang curiga, bahkan dari pihakku sendiri, janji Rina. Tapi kamu harus sangat hati-hati juga. Sinta, kalau sampai ketahuan kamu mencoba menyelidiki, ini bisa jadi bumerang yang sangat berbahaya untuk posisimu. Aku tahu, Rin. Karena itu aku butuh kamu. Kamu satu-satunya harapanku saat ini. Setelah menutup telepon, aku merasakan sedikit kelegaan bercampur ketegangan yang mendalam. Setidaknya, aku sudah mengambil langkah konkret. Jaringan lama dan persahabatan dengan Rina adalah secercah harapan di tengah kegelapan ini. Aku tahu proses ini tidak akan mudah, dan aku harus bersabar, menjalani hari-hariku seperti biasa, seolah aku sudah menerima takdir dituduh sebagai pencuri. Selama beberapa hari berikutnya, aku menjalani hidupku di rumah Wirayuda dengan senormal mungkin, meskipun hatiku bergejolak. Aku berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa lagi, seolah aku sudah menerima takdir dituduh sebagai pencuri yang tak berdaya. Ibu Ratna tampaknya menikmati kemenangan semuanya. Ia sesekali masih melontarkan sindiran halus tentang orang yang tidak tahu diri, atau bagaimana menjaga kepercayaan dan kehormatan keluarga. Tapi aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis atau anggukan kepala, menjaga ekspresi wajahku tetap tenang, tak terbaca. Aku bahkan mencoba untuk tidak terlalu sering terlihat berinteraksi dengan Bei Sumi di depan Ibu Ratna, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Arya masih berusaha mencari jalan tengah dan memulihkan suasana. Ia bahkan sempat menyewa detektif swasta untuk mencari tahu apakah ada pencurian dari luar, memeriksa setiap sudut rumah, menginterogasi para pelayan dengan hati-hati. Tapi tentu saja, hasilnya nihil. Aku tidak mengerti, Sinta, keluhnya suatu sore. Wajahnya tampak frustrasi. Semua pintu terkunci, tidak ada tanda-tanda pembobolan yang jelas. Rasanya seperti berlian itu menghilang begitu saja, lenyap di telan bumi. Aku hanya mengangguk, berusaha menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Biarkan Arya berusaha mencari bukti. Aku tahu, ketika bukti yang sebenarnya muncul, itu akan menjadi pukulan yang jauh lebih telak bagi Ibu Ratna. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. 2 hari kemudian, ponselku bergetar. Jantungku langsung berdebar kencang saat melihat nama Rina di layar ponsel. Aku segera mengangkatnya dan berbisik pelan, mengunci diri di kamar mandi agar tidak ada yang mendengar percakapan kami. Sinta, aku punya sesuatu.
kata Rina. Suaranya terdengar serius, penuh kehati-hatian. Tidak mudah, tapi aku berhasil mendapatkan beberapa informasi. Ada transaksi gadai berlian safir yang cukup besar, dengan nilai aset yang sangat tinggi, sekitar 2 bulan yang lalu, di salah satu pegadaian di Jakarta Pusat. Berlian safir? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar, napasku tertahan. Ini dia. Ya. Dan yang mengejutkan, nama peminjamnya tertera nama Ibu Ratna Wijaya. Apakah itu ibu mertuamu, Sinta? Rina bertanya. Nadanya penuh keraguan dan simpati. Tubuhku lemas. Namanya Ibu Ratna Wijaya. Ini adalah nama lengkap ibu mertuaku. Dugaan terburukku menjadi kenyataan. Sebuah konfirmasi pahit yang menusuk hingga ke tulang. Ibu Ratna benar-benar menggadaikan berliannya sendiri, lalu memfitnahku dengan kejam untuk menutupi perbuatan busuknya. Darahku mendidih. Marah, kecewa, dan sedikit lega bercampur menjadi satu dalam diri. Lega karena kebenaran mulai terungkap, marah karena betapa kejam dan manipulatifnya ia. Itu dia, Rin, bisikku, suaraku tercekat di tenggorokan. Itu ibu mertuaku. Astaga, Sinta, aku turut prihatin. Ini benar-benar di luar dugaan, ujar Rina dengan tulus. Aku berhasil mendapatkan salinan digital dari ringkasan surat gadainya. Tapi ini hanya untuk konsumsiku pribadi. Aku tidak bisa memberikannya padamu secara langsung, karena itu melanggar privasi nasabah dan bisa membahayakan pekerjaanku. Aku mengerti, Rin. Aku tidak akan meminta kamu melakukan sesuatu yang ilegal, kataku, meskipun hatiku ingin sekali memiliki salinan fisik itu. Tapi, apakah kamu bisa membantuku untuk memverifikasi detailnya? Atau setidaknya aku tahu nomor transaksinya, dan juga alamat pegadaiannya? Tanyaku. Aku perlu informasi itu jika aku harus mengambil langkah hukum atau membongkar ini di depan umum. Aku perlu sesuatu yang bisa kutunjukkan, meskipun bukan dokumen resminya. Rina terdiam sejenak, memikirkan risikonya. Aku akan pikirkan cara yang aman untuk memberimu rincian yang kamu butuhkan tanpa membahayakan diriku. Ini sangat berisiko. Tapi, ya, aku akan membantumu sebatas yang aku bisa. Aku akan kirimkan beberapa petunjuk awal lewat email terenkripsi, termasuk rincian umum transaksi dan alamat pegadaiannya. Kamu harus hati-hati dalam menggunakannya. Jangan sampai terpancing emosi. Aku berterima kasih kepada Rina berulang kali. Suaraku dipenuhi rasa syukur. Ini adalah langkah besar. Bukti sudah di tangan, meskipun masih belum sepenuhnya legal untuk kubongkar di depan umum. Tapi setidaknya, aku tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu akan menjadi senjata terampuhku, siap untuk diledakkan pada waktu yang tepat. Aku tidak lagi merasa sendirian. Informasi krusial yang kuterima dari Rina, nama lengkap Ibu Ratna Wijaya, deskripsi berlian safir biru, dan alamat pegadaian di Jakarta Pusat, adalah pemicu yang selama ini kubutuhkan. Perasaan lega karena kebenaran mulai terungkap bercampur aduk dengan kemarahan yang membara dalam diriku. Jadi, selama ini Ibu Ratna bukan hanya memfitnahku dengan keji, tapi juga menyembunyikan masalah keuangannya sendiri dengan cara yang serendah itu. Sebuah tipuan yang licik, yang berani ia pertaruhkan dengan nama baikku dan kepercayaan Arya padaku. Aku mulai merangkai kepingan-kepingan puzzle yang tadinya berserakan tak beraturan. Bisikan telepon Ibu Ratna yang mencurigakan, ekspresi cemasnya yang tak bisa ia sembunyikan, penolakannya yang tidak biasa untuk berbelanja barang mewah, dan permintaannya yang semakin sering akan uang tunai dari Arya. Semua itu kini masuk akal, terhubung menjadi satu kesimpulan yang jelas. Ia pasti sedang menghadapi masalah keuangan yang besar. Mungkin utang yang menumpuk dari investasi yang gagal atau gaya hidup yang tak terkontrol, dan menggadaikan berlian pusaka itu adalah jalan keluar terakhirnya yang putus asa. Tapi mengapa ia harus memfitnahku? Mengapa ia harus melibatkan orang lain dalam kekacauannya? Mungkin karena ia tahu bahwa dengan menuduhku, ia bisa mengalihkan perhatian dari kebohongannya sendiri, bahkan mendapatkan simpati dan dukungan dari keluarga besar yang terpandang. Sebuah skenario yang sempurna untuk seorang manipulator ulung seperti Ibu Ratna.
Malam itu, setelah Arya tertidur pulas, aku menghabiskan waktu berjam-jam dengan merenungkan langkah selanjutnya. Aku tidak bisa langsung membongkar ini kepada Arya. Ada beberapa alasan kuat. Pertama, Rina sudah memperingatkanku bahwa informasi itu didapat secara tidak resmi, dan mengungkapkannya tanpa dasar yang kuat bisa menjadi bumerang bagiku. Kedua, aku ingin kebenaran ini terungkap dengan cara yang paling efektif, yang tidak bisa dibantah, dan yang akan memberikan efek jera maksimal pada Ibu Ratna. Jika Arya tahu duluan, dia mungkin akan mencoba menyelesaikan masalah ini secara internal, melindungi ibunya dari skandal, dan kebenaran tidak akan sepenuhnya terungkap di depan semua orang yang perlu tahu. Tidak, kali ini Ibu Ratna harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya yang keji di hadapan seluruh keluarga besar, bahkan para relasi bisnisnya. Aku membutuhkan momen yang tepat, sebuah panggung di mana semua mata akan tertuju pada drama ini, sehingga Ibu Ratna tidak bisa lagi mengelak atau memutarbalikkan fakta. Pikiranku langsung melayang pada acara-acara besar keluarga Wirayudha. Mereka memiliki tradisi berkumpul setidaknya 2 kali setahun untuk perayaan penting atau acara sosial berskala besar. Salah satunya adalah acara ulang tahun pernikahan kakek Arya, Pak Darmadi, dan Nenek Kartika, yang sebentar lagi akan tiba, sekitar 2 minggu lagi. Itu adalah acara yang selalu dihadiri seluruh anggota keluarga besar, termasuk kerabat jauh, beberapa teman dekat dari lingkungan sosialita, dan yang paling penting, beberapa relasi bisnis penting yang sangat disegani. Ya, itu adalah panggung yang sempurna. Rencana mulai terbentuk dengan jelas di benakku. Langkah demi langkah, aku akan membongkar perlakuan busuk Ibu Ratna dan kebohongannya tentang berlian di acara tersebut. Aku akan memanfaatkan momen itu untuk membersihkan namaku di hadapan semua orang, tanpa bisa ia sangka lagi. Ini bukan hanya tentang berlian atau fitnah, ini tentang keadilan dan integritas. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah langkah berisiko tinggi. Ibu Ratna adalah pemain drama yang ulung. Ia akan berusaha memutarbalikkan fakta, mencari simpati dengan air mata buaya, dan mungkin akan mencoba menyerang balik dengan tuduhan lain. Aku harus siap dengan segala kemungkinannya. Setiap detail harus diperhitungkan. Aku membutuhkan lebih dari sekadar nama dan alamat pegadaian. Aku membutuhkan cara untuk menunjukkan bukti itu tanpa menyeret Rina ke dalam masalah. Dan yang paling penting, bukti itu harus meyakinkan semua orang tanpa sisa. Aku mulai mencari tahu tentang prosedur pegadaian secara umum. Bagaimana cara menebus barang? Apakah ada dokumen yang bisa diakses publik setelah barang ditebus atau tidak ditebus? Apa yang terjadi jika sebuah barang tidak ditebus dan disita? Aku juga mulai mencari informasi tentang nilai berlian safir biru di pasaran, untuk memperkirakan seberapa besar kerugian finansial yang mungkin dialami Ibu Ratna jika berlian itu tidak ditebus atau dijual paksa oleh pihak pegadaian. Ini adalah bagian penting dari strategiku, membuat dia merasa terpojok, bahkan secara finansial, di hadapan suaminya dan anak tirinya. Diam-diam, aku mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan salinan bukti fisik atau setidaknya foto dari surat gadai tersebut, atau setidaknya nomor registrasi yang valid. Rina bilang dia punya salinan digital, tapi ia tidak bisa memberikannya langsung kepadaku karena risiko pekerjaannya. Aku perlu berpikir kreatif dan licik. Mungkin aku bisa, tidak sengaja, melihatnya di meja Rina saat kami bertemu untuk makan siang, atau mungkin ada cara lain untuk mendapatkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara tidak langsung tanpa menempatkan Rina dalam bahaya. Dalam beberapa hari ke depan, aku terus berperan sebagai menantu yang terfitnah dan pasrah di hadapan Ibu Ratna. Aku menjaga jarak, menahan diri untuk tidak membalas sindiran, dan membiarkannya merasa di atas angin, menikmati kemenangan semuanya. Setiap senyum sinisnya, setiap sindiran halusnya tentang karma, setiap tatapan merendahkannya, kini hanya berfungsi menguatkan tekadku. Mereka adalah bara yang terus menyulut api dalam diriku, memberiku motivasi untuk terus melangkah. Aku akan menunggu waktu yang tepat, dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan Ibu Ratna menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan baginya. Kebenaran yang terbongkar di hadapan seluruh orang yang selama ini ia coba manfaatkan dan kagumi. Senjata rahasiaku sudah dalam genggaman, menunggu untuk diledakkan dengan presisi.
Minggu-minggu menjelang ulang tahun pernikahan kakek Arya terasa seperti medan perang yang hening, di mana setiap gerakan dan ucapan harus diperhitungkan dengan cermat. Aku harus tetap tenang di permukaan, menjalani rutinitas harian sebagai menantu yang patuh dan sedikit pasrah, sementara di dalam diriku, sebuah rencana besar sedang disusun dengan detail. Ibu Ratna masih terus memainkan perannya sebagai korban yang teraniaya, sesekali melontarkan desahan berat atau komentar tentang betapa sulitnya hidup dengan kehilangan yang begitu besar, atau betapa kejamnya takdir mempermainkan orang-orang yang jujur. Aku membalasnya dengan senyum tipis dan tatapan kosong, seolah sudah pasrah dengan tuduhannya, padahal setiap desahannya hanya mengobarkan api tekadku untuk membongkar semuanya. Arya, meskipun tenggelam dalam kesibukan pekerjaannya, masih sering menanyakan tentang berlian itu, terkadang dengan nada putus asa. Apa ibu sudah mencoba mencari lagi? Sinta? Siapa tahu terselip di mana? Atau mungkin ada yang salah paham? Tanyanya suatu sore, raut wajahnya menunjukkan keletihan. Aku hanya menggeleng, menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Aku tahu ia mencoba, namun ia tidak tahu seberapa dekat aku dengan kebenaran yang sesungguhnya. Fokus utamaku adalah mendapatkan salinan bukti fisik, atau setidaknya foto dari surat gadai yang valid. Rina sudah memberiku alamat spesifik pegadaian di Jakarta Pusat dan beberapa rincian umum transaksi, termasuk nomor transaksi awal. Aku tahu tidak bisa meminta Rina melakukan hal yang melanggar etik, atau membahayakan karirnya, jadi aku harus melakukannya sendiri, dengan caraku sendiri. Aku mulai mencari alasan yang paling tepat dan meyakinkan untuk pergi ke Jakarta Pusat seorang diri. Aku tidak bisa bilang ingin pergi ke Pegadaian, itu akan terlalu mencurigakan. Akhirnya, aku memutuskan untuk menggunakan alasan proyek desainer interior yang sedang kutangani. Salah satu klien baruku, Bu Amelia, seorang sosialita yang cukup dikenal, tinggal di dekat area Pegadaian yang dimaksud. Aku bisa menggunakan pertemuan dengannya sebagai alibi yang sempurna. Aku segera mengatur janji temu palsu dengan Bu Amelia, memastikan semua detailnya realistis. Pagi yang ditentukan tiba. Aku mengenakan pakaian yang rapi namun tidak mencolok, sebuah blus longgar dan celana panjang berwarna netral, sengaja tidak memakai perhiasan apapun yang bisa menarik perhatian atau memicu komentar Ibu Ratna. Aku berpamitan kepada Ibu Ratna dan Arya, mengatakan bahwa aku ada janji dengan klien penting di Jakarta Pusat untuk presentasi desain. Ibu Ratna hanya mengangguk acuh tak acuh, terlalu sibuk dengan persiapan acara sosialitanya sendiri. Raut wajahnya menunjukkan ketidakpedulian yang sama seperti biasanya. Perjalanan ke Jakarta Pusat terasa sangat panjang. Setiap detik terasa seperti menit. Aku berusaha mengendalikan detak jantungku yang berpacu kencang, mencoba merapikan pikiranku. Aku mempraktikkan ekspresi wajah yang harus kupasang, santai, sedikit kebingungan, jika ada yang bertanya. Setibanya di sana, aku sengaja menyempatkan diri bertemu dengan Bu Amelia terlebih dahulu untuk membuat alibi kuat. Kami mendiskusikan detail desain seolah tidak ada beban pikiran sedikit pun. Meskipun dalam hati, pikiranku terus berpacu memikirkan misi utamaku. Setelah pertemuan singkat itu, aku langsung menuju alamat Pegadaian yang Rina berikan. Bangunan Pegadaian itu tampak sederhana, tidak semewah atau semenyolok imajinasiku. Eksteriornya kusam, dengan papan nama yang sudah sedikit pudar. Aku masuk dengan langkah hati-hati namun mantap. Di dalamnya, ada beberapa orang yang juga sedang mengurus keperluan mereka, duduk menunggu giliran atau berbicara dengan petugas. Aku mendekati salah satu loket yang agak sepi, berusaha terlihat santai dan tidak mencurigakan. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, Ibu?" Sapa petugas wanita di balik loket. Suaranya ramah. "Selamat siang," jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang dan wajar. "Saya ingin menanyakan tentang prosedur penebusan barang. Saudara saya menitipkan surat gadai kepada saya karena dia sedang di luar kota, tapi saya kurang mengerti prosedurnya dan ingin memastikan apakah ini adalah pegadaian yang benar." Aku sengaja mengarang cerita yang cukup meyakinkan, membawa-bawa saudara, untuk melindungi diriku dan menjauhkan jejak dari Ibu Ratna. Petugas itu dengan sabar menjelaskan panjang lebar tentang proses penebusan, persyaratan identitas yang harus dibawa,
dan pentingnya surat gadai asli yang harus ditunjukkan. Aku mendengarkan dengan saksama, berpura-pura mencatat di buku kecil, sambil sesekali melirik sekeliling. Mataku memindai setiap sudut ruangan, mencari celah, mencari kesempatan untuk mendapatkan apa yang kubutuhkan. "Maaf, Mbak," tanyaku lagi, mencoba mencari celah. "Jika surat gadainya hilang, bagaimana prosedurnya? Atau jika ingin memverifikasi data barang yang digadaikan untuk memastikan keasliannya?" Petugas itu menjelaskan bahwa tanpa surat asli dan identitas pemilik yang sesuai, sangat sulit untuk mendapatkan informasi detail. Namun, ia menyebutkan bahwa untuk verifikasi dasar atau jika ada kasus sengketa, biasanya ada daftar arsip transaksi yang bisa dilihat dengan izin khusus dari atasan, terutama jika klien ingat nomor transaksinya. Tepat pada saat itu, sebuah keberuntungan tak terduga datang. Seorang nasabah di loket sebelah tiba-tiba berteriak karena kesal dengan pelayanan yang lambat. Petugas di loketku refleks menoleh untuk membantu rekannya, meninggalkan mejanya sedikit terbuka dan komputernya menyala. Itulah celahku. Di atas mejanya, ada sebuah komputer yang menampilkan daftar transaksi terakhir yang sedang ia proses atau cek. Mataku dengan cepat memindai layar. Aku melihat kolom-kolom berisi nama, jenis barang, tanggal, dan nomor transaksi. Aku mencoba mencari detail yang Rina berikan kepadaku. Dan di antara barisan data yang bergerak di layar, mataku menangkapnya. Nama, Ratna Wijaya. Jenis barang, berlian safir. Tanggal, 2 bulan lalu, tepatnya tanggal 12 April. Ada juga nomor transaksi yang tertera jelas, persis seperti yang Rina sebutkan dalam email. Jantungku berdegup kencang, nyaris melompat keluar dari dadaku. Ini dia. Ini adalah konfirmasi visual yang kubutuhkan. Bukti yang tak terbantahkan. Dengan gerakan cepat dan tanpa menarik perhatian sedikit pun, aku mengeluarkan ponsel dari saku dan berpura-pura sedang membalas pesan penting. Dalam hitungan detik, dengan tangan gemetar namun mantap, aku mengarahkan kamera ponsel ke layar komputer dan mengambil beberapa foto dari rincian transaksi yang menampilkan nama Ibu Ratna dan detail berliannya. Kualitasnya memang tidak sempurna, tapi cukup jelas untuk melihat nama, jenis barang, tanggal transaksi, dan bahkan nilai estimasi gadainya. Cahaya kilat dari kamera sengaja kubiarkan mati, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku segera menyimpan ponselku dan kembali menatap petugas yang kini sudah kembali ke loketku. "Oh, begitu ya, Mbak. Terima kasih banyak informasinya. Sangat membantu. Saya jadi lebih mengerti sekarang." Aku tersenyum ramah dan wajar. "Saya akan sampaikan kepada saudara saya agar dia bisa mengurusnya." Aku segera keluar dari pegadaian itu. Langkahku terasa ringan namun tegang. Di dalam mobil, aku memeriksa foto-foto itu berulang kali. Kualitasnya memang tidak sempurna, sedikit buram di beberapa bagian, tapi cukup jelas untuk melihat nama lengkap Ibu Ratna, jenis barang yang digadaikan, dan tanggalnya. Ini adalah senjata rahasiaku, bukti nyata bahwa ia telah berbohong. Kini, aku punya apa yang kubutuhkan. Tinggal menunggu waktu yang tepat, dan memastikan bahwa rencana pembongkaran ini berjalan sesuai skenario yang telah kubangun. Perasaan puas yang luar biasa mulai merayapiku, bercampur dengan antisipasi yang membara. "Ibu Ratna, bersiaplah. Permainan ini baru saja dimulai, dan kebenaran akan segera terungkap." Dengan foto-foto buram dari layar komputer pegadaian di ponselku sebagai senjata rahasia, hari-hari menjelang ulang tahun pernikahan kakek Arya terasa berjalan lambat sekaligus terburu-buru. Waktu seolah membentang dan memendek secara bersamaan. Aku tahu aku punya bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang jika ditunjukkan pada waktu yang tepat, akan mampu mengguncang semua kebohongan yang Ibu Ratna bangun. Namun, presentasinya harus sempurna. Salah sedikit saja, Ibu Ratna, dengan kelicikannya, bisa memutarbalikkan keadaan lagi, membuatku tampak seperti menantu durhaka yang ingin menjatuhkan ibu mertua. Aku harus mengasah senjata ini, bukan dengan amarah buta yang bisa merusak segalanya, melainkan dengan ketenangan, presisi, dan strategi yang matang. Aku menghabiskan banyak waktu di kamar kami,
berpura-pura sibuk dengan sketsa-sketsa desain interior atau membaca majalah arsitektur. Padahal sebenarnya pikiranku sibuk menyusun skenario paling detail. Aku membayangkan berbagai reaksi yang mungkin ditunjukkan Ibu Ratna saat kebenaran terungkap. Histeria yang lebih parah, penyangkalan habis-habisan, air mata buaya yang banjir untuk menarik simpati, bahkan mungkin upaya serangan balik yang lebih kejam dengan tuduhan-tuduhan baru. Aku harus siap untuk setiap kemungkinan, setiap skenario balasan darinya. Hal pertama yang kupikirkan adalah bagaimana cara menyampaikan informasi ini agar semua orang percaya tanpa ragu, terutama Arya dan Pak Hadi. Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri kebohongan Ibu Ratna, agar mereka tidak bisa lagi menutup mata. Foto dari layar komputer Pegadaian, meskipun tidak sempurna dan hanya berupa petunjuk awal, sudah cukup sebagai pemicu dan bukti kuat untuk awal pembongkaran. Tapi aku juga perlu menyertakan konteks yang jelas dan logis. Aku harus menjelaskan tentang kegelisahan Ibu Ratna belakangan ini, kebiasaannya menelepon diam-diam dengan nada berbisik, permintaannya yang semakin sering akan uang tunai dari Arya, dan perubahan drastis dalam kebiasaan belanjanya. Semua itu akan menjadi narasi pendukung yang kuat, mengikat semua bukti menjadi satu cerita yang koheren. Aku juga memikirkan tentang reaksi Arya, suamiku. Dia mencintaiku, itu sangat jelas dari setiap perlakuan dan dukungannya selama ini. Tapi dia juga anak tunggal yang sangat terikat dengan ibunya, sebuah ikatan yang rumit dan mendalam. Aku tidak ingin Arya merasa harus memilih antara istri atau ibunya, meskipun Ibu Ratna sendiri yang memaksanya di awal konflik. Tujuanku adalah membongkar kebenaran Ibu Ratna, membuka mata Arya agar ia melihat siapa ibunya yang sebenarnya, bukan merusak hubungan Arya dengan ibunya secara permanen, apalagi hubunganku dengannya. Aku ingin dia melihat betapa manipulatif dan berbahayanya Ibu Ratna terhadapku, dan bagaimana ia telah memanfaatkan kebaikan dan kesabarannya. Ini akan menjadi ujian besar bagi kesabaran Arya, dan aku harus siap untuk mendukungnya, apapun keputusannya nanti. Lalu ada Pak Hadi. Ayah mertuaku adalah pria yang bijaksana, menjunjung tinggi kejujuran, dan sangat menghargai keharmonisan keluarga serta nama baik. Aku yakin dia akan sangat terkejut dan mungkin marah besar saat kebenaran tentang istrinya terungkap. Dukungan Pak Hadi akan sangat penting untuk membungkam Ibu Ratna dan membuat semua anggota keluarga besar percaya pada kebenaranku, bukan drama Ibu Ratna. Aku mulai membayangkan detail acara ulang tahun pernikahan kakek. Kakek Darmadi adalah patriark keluarga Wirayuda, sosok yang sangat dihormati dan disegani oleh semua generasi. Semua orang akan mendengarkan saat dia berbicara, dan begitu pula, mereka akan memberikan perhatian penuh pada setiap kejadian di acara tersebut. Acara ini akan menjadi panggung yang sempurna, di mana semua mata, telinga, dan bahkan kamera ponsel para tamu akan tertuju pada setiap momen. Aku bahkan membayangkan bagaimana Ibu Ratna akan tampil, mungkin dengan perhiasan lain yang ia miliki, mencoba memamerkan kekayaan dan statusnya seolah tidak ada yang terjadi. Itu akan menjadi kontras yang ironis dan menyakitkan dengan kebenaran yang akan kubongkar. Aku berlatih dalam hati, bagaimana aku akan berbicara. Aku tidak akan berteriak atau histeris seperti Ibu Ratna. Aku tidak akan membiarkan emosiku mengendalikan kata-kataku. Aku akan berbicara dengan tenang, lugas, jelas, dan didukung fakta yang kuat. Aku akan memulai dengan betapa aku difitnah, betapa aku disakiti secara fisik dan mental, dan kemudian secara bertahap mengungkapkan kebenaran tentang berlian itu, langkah demi langkah, seperti seorang jaksa yang sedang membacakan dakwaan. Satu hal lagi yang membuatku berpikir keras. Apakah berlian itu sudah ditebus oleh Ibu Ratna? Jika sudah, maka kasus pencurian itu seharusnya tidak ada lagi, dan ia tidak punya alasan untuk terus memfitnahku. Jika belum, maka berlian itu masih ada di Pegadaian, menunggunya. Rina tidak bisa memberiku detail status penebusan itu karena alasan privasi, dan aku tidak bisa kembali ke Pegadaian tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi aku yakin, meskipun sudah ditebus, surat gadai dan riwayat transaksinya akan tetap menjadi bukti mutlak. Keberadaan berlian itu di Pegadaian, entah ditebus atau tidak, akan tetap membuktikan kebohongan Ibu Ratna yang selama ini ia agungkan. Aku memutuskan untuk menyiapkan kalimat pembuka yang kuat,
yang akan menarik perhatian semua orang dan membuat mereka fokus. Sesuatu yang personal, yang menunjukkan betapa aku tersakiti dan terhina, sebelum kemudian beralih ke fakta dingin dan keras yang tidak bisa dibantah. Aku tidak akan memakai emosi sebagai senjata utama, melainkan sebagai pembuka untuk menarik perhatian. Fakta adalah senjata utamaku. Aku adalah saksi, korban, dan juga pembawa kebenaran. Setiap malam, sebelum tidur, aku menatap bekas luka di lenganku. Luka itu, yang dulu membuatku menangis dalam kepedihan dan rasa terhina, kini menjadi pengingat yang kuat akan tekadku. Itu bukan lagi sekadar luka fisik, melainkan tanda pengingat akan keadilan yang harus kutegakkan. Ibu Ratna mungkin berpikir dia sudah menang, bahwa aku akan selamanya hidup dengan cap sebagai pencuri yang berbohong. Tapi dia salah besar. Pertunjukan utama baru akan dimulai, dan aku adalah sutradaranya. Naskahnya sudah ada di tanganku, dan panggungnya sudah siap. Hari ulang tahun pernikahan emas kakek Darmadi dan nenek Kartika akhirnya tiba. Seluruh mensyahan keluarga Wirayudha, yang biasanya sudah megah, kini dihias dengan gemerlap yang luar biasa. Lampu-lampu kristal mahal memancarkan cahaya keemasan yang hangat, bunga-bunga segar impor menghiasi setiap sudut ruangan, memancarkan aroma semerbak yang lembut, dan dentingan gelas kristal bercampur dengan tawa dan bisikan riuh para tamu yang mulai berdatangan. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, dengan potongan yang elegan namun tidak mencolok, sengaja tidak ingin menarik perhatian lebih dari yang diperlukan. Di balik senyum tipis yang kupaksakan di wajahku, jantungku berdetak kencang, nyaris tak terkendali, berpacu seperti genderang perang. Ini adalah panggung yang kutunggu. Hari kebenaran akan terungkap, hari di mana namaku akan bersih dari fitnah keji. Ibu Ratna, seperti dugaanku, tampil mencolok dan memukau perhatian semua orang. Ia mengenakan gaun brokat berwarna merah marun yang menjuntai elegan, kainnya bergemerisik setiap kali ia bergerak, dipadukan dengan kalung mutiara yang berharga dan anting berlian lain miliknya yang tak kalah mewah. Ia menyambut setiap tamu dengan senyum lebar dan anggukan kepala yang anggun, memancarkan aura nyonya rumah yang sempurna dan berkelas, seolah tidak ada masalah sedikit pun dalam hidupnya, seolah ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Ia sesekali melirikku, tatapannya menyiratkan kemenangan dan rasa jijik yang ia coba sembunyikan di balik topeng kemanisannya. Aku hanya membalasnya dengan tatapan datar, membuat Ibu Ratna sedikit mengernyitkan dahi karena tidak mendapatkan reaksi emosional yang ia inginkan dariku. Arya datang kepadaku di tengah kerumunan, meraih tanganku dan mengusap punggung tanganku lembut. Tatapan matanya penuh perhatian. "Kamu baik-baik saja, sayang? Kamu terlihat sedikit tegang malam ini. Apa lukamu masih sakit?" Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan kekhawatirannya. "Aku baik-baik saja, Arya. Hanya sedikit lelah dengan keramaian ini." Aku menggenggam tangannya erat, menarik kekuatan dan ketenangan dari sentuhannya. Aku tahu sebentar lagi, ia akan menghadapi kenyataan pahit tentang ibunya sendiri. Aku berharap ia bisa bertahan dan tetap berdiri di sisiku. Pesta berjalan ramai, dipenuhi gelak tawa dan percakapan. Kakek Darmadi dan nenek Kartika tampak bahagia dan berseri-seri, dikelilingi oleh anak, cucu, dan cicit mereka yang datang dari berbagai kota dan negara. Setelah sesi foto keluarga yang riuh dan beberapa sambutan singkat dari Pak Hadi sebagai tuan rumah yang berwibawa, suasana mulai sedikit mereda, menunggu acara pemotongan kue. Saat itulah, aku tahu, waktunya sudah tiba. Ini adalah momen yang paling tepat, ketika perhatian semua orang tertuju pada panggung utama. Aku melihat Arya sedang berbicara dengan beberapa relasi bisnisnya yang penting di dekat panggung kecil tempat nanti kakek dan nenek akan memotong kue. Pak Hadi dan Ibu Ratna duduk di meja utama yang paling strategis, bersama kakek dan nenek, dikelilingi oleh paman dan bibi dari keluarga besar Wirayudha. Mereka semua adalah saksi. Dengan langkah mantap namun hati-hati, aku mendekati panggung kecil itu. Kakiku terasa ringan, seolah ada dorongan tak terlihat yang membimbingku. Aku melihat ada mikrofon nirkabel yang masih menyala di podium, bekas digunakan Pak Hadi tadi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dalam diriku, merasakan adrenalin mengalir deras di nadiku.
Aku harus tenang. Tidak boleh ada emosi yang membabi buta menguasai diriku. Aku meraih mikrofon. Suara gesekan kecil yang timbul dari pengeras suara menarik perhatian beberapa orang di dekatku. Perlahan, obrolan mulai mereda. Kerumunan orang mulai menoleh ke arah panggung, bertanya-tanya mengapa aku, sang menantu yang malu, tiba-tiba berdiri di sana. Ibu Ratna menatapku dengan tatapan bingung dan sedikit kesal, seolah bertanya, apa lagi yang akan dilakukan menantu tidak tahu diri ini? Apa dia ingin mempermalukan diri sendiri lagi? Arya, yang melihatku berdiri di panggung, langsung mendekat dengan langkah cepat. Raut wajahnya penuh tanda tanya dan kekhawatiran. Maaf mengganggu sejenak, semua tamu undangan yang saya hormati, kataku. Suaraku sedikit bergetar di awal namun kemudian menjadi jelas, lantang, dan terdengar di seluruh ruangan pesta. Semua obrolan langsung terhenti total, berganti dengan keheningan dan bisikan-bisikan penasaran. Saya Sinta, menantu dari keluarga besar Wirayudha. Aku menarik napas lagi, membiarkan tatapan semua orang tertuju padaku. Aku melihat wajah-wajah penasaran, wajah-wajah keluarga yang kukenal, ada yang bersimpati, ada yang masih skeptis, dan wajah-wajah asing dari kalangan sosialita yang haus akan drama. Ibu Ratna masih menatapku tajam, kini dengan sedikit kekhawatiran yang jelas terpancar di matanya. Ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Arya sudah berdiri tepat di sampingku, menggenggam lenganku erat. Isyarat dukungan namun juga sebuah pertanyaan tanpa suara. Saya ingin menggunakan kesempatan bahagia ini, di hari yang penuh sukacita bagi kakek dan nenek, untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini menjadi beban berat bagi saya, dan juga bagi kebenusan di keluarga ini, kataku. Aku mengangkat lengan kiriku perlahan, memperlihatkan perban tipis di bagian bawahnya yang masih menyisakan sedikit bekas kemerahan dari luka bakar. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami insiden yang sangat menyakitkan. Lengan saya disiram dengan teh panas mendidih. Bisikan-bisikan terkejut langsung menyebar di antara para tamu. Beberapa anggota keluarga yang sudah tahu kejadian itu menghela napas panjang, seolah mengkonfirmasi. Yang lain tampak kaget dan bingung. Mata mereka beralih dari lenganku ke arah Ibu Ratna, yang kini mulai tampak sangat gelisah dan tidak nyaman. Wajahnya agak memucat, matanya mulai bergerak gelisah, mencari-cari jalan keluar atau setidaknya celah untuk membela diri. Insiden itu terjadi bukan tanpa sebab. Lanjutku, suaraku semakin mantap dan penuh keyakinan. Insiden itu terjadi karena saya dituduh melakukan sesuatu yang sangat keji dan tidak terpuji. Saya dituduh telah mencuri sebuah berlian berharga. Sebuah berlian pusaka keluarga, yang selama ini sangat dijaga, dan dianggap sebagai simbol kehormatan. Aku melirik Ibu Ratna, yang kini terlihat sangat tidak nyaman. Pandangannya beralih ke segala arah kecuali padaku. Tuduhan ini, aku menatap lurus ke arah kerumunan, menahan air mata yang ingin keluar. Telah mencoreng nama baik saya, menyebabkan saya mengalami tekanan mental yang luar biasa, membuat saya merasa tidak berdaya, dan bahkan membuat saya dituduh sebagai seorang penjahat. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap dalam keheningan yang mencekam. Atmosfer ruangan semakin tegang, semua mata tertuju padaku, menanti kalimat selanjutnya. Namun, saya berdiri di sini hari ini untuk menyatakan, saya tidak mencuri berlian itu. Dan hari ini, di hadapan Anda semua, saya ingin membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Saya akan menunjukkan siapa sebenarnya yang telah melakukan kebohongan besar di sini. Semua mata kini tertuju padaku, menanti kalimat selanjutnya, seolah mereka menonton sebuah drama yang tak terduga. Ibu Ratna terlihat semakin panik, mencoba bangkit dari kursinya, tangannya gemetar. Arya menggenggam tanganku lebih erat, tatapan matanya penuh perhatian, kebingungan, dan sedikit ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Detak jantungku semakin cepat. Ini dia saatnya. Klimaks akan segera tiba. Keheningan melanda ruangan, begitu pekat hingga suara detak jantungku sendiri terasa memekakkan telinga. Setiap pasang mata tertuju padaku, menanti kelanjutan dari pernyataanku yang menggantung di udara. Ibu Ratna kini tidak lagi tersenyum. Topeng kemanisannya telah jatuh. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan,
dan ia menatapku dengan campuran kepanikan dan kemarahan yang membara, seolah ingin melenyapkanku dari muka bumi. Ia mencoba bangkit dari kursinya, tangannya gemetar hebat, seolah ingin merebut mikrofon dariku dan membungkamku selamanya. "Sinta, apa yang kau lakukan ini?" Ibu Ratna akhirnya berseru. Suaranya tercekat dan bergetar antara amarah dan takut. "Apa maksud semua ini? Jangan mempermalukan keluarga di hari bahagia kakek dan nenek." Arya, yang masih berdiri tepat di sampingku, menoleh ke arah ibunya dengan raut kebingungan yang mendalam, lalu kembali menatapku dengan tatapan bertanya-tanya, seolah meminta penjelasan. Tangannya masih menggenggam lenganku, isyarat antara dukungan penuh dan kebingungan yang luar biasa. Aku tidak membiarkan Ibu Ratna mendominasi. Aku tidak memberikan celah baginya untuk memutarbalikkan keadaan lagi. Saya hanya ingin mengungkapkan kebenaran. "Bu," kataku, suaraku tegas, tenang, dan menekan, menusuk setiap kata yang keluar. Kebenaran tentang bagaimana berlian pusaka keluarga ini hilang, dan mengapa saya dituduh sebagai pencurinya di hadapan para pelayan dan seluruh keluarga. Aku dengan sengaja mengambil jeda singkat, membiarkan efek dari kata-kataku meresap. Kemudian, dengan gerakan pelan dan dramatis, aku mengeluarkan ponselku dari saku gaun, menekan layarnya beberapa kali hingga foto yang kuambil di Pegadaian tadi malam muncul jelas. "Berlian itu tidak dicuri oleh siapapun, para hadirin yang terhormat," kataku, kini menatap lurus ke arah para tamu, membiarkan tatapanku menyapu setiap wajah yang ada di ruangan. "Berlian itu tidak pernah hilang dari rumah ini karena pencurian. Berlian itu ada di suatu tempat, karena memang tidak hilang." Aku mengangkat ponselku tinggi-tinggi, menampilkan foto buram yang kudapatkan dari layar komputer Pegadaian. Meskipun tidak terlalu jelas dari kejauhan, aku tahu beberapa orang di barisan depan, terutama yang bermata jeli, masih bisa membaca tulisan Ratna Wijaya dan deskripsi berlian safir yang terpampang. Beberapa orang di barisan depan mulai saling melirik. Bisikan-bisikan pertama mulai terdengar. 2 bulan yang lalu, berlian pusaka keluarga Wirayuda, berlian biru safir yang selama ini sangat Ibu Ratna banggakan, yang sering ia pamerkan sebagai simbol kekayaan dan status keluarga, digadaikan di sebuah pegadaian di Jakarta Pusat, atas nama Ibu Ratna Wijaya sendiri. Ucapku dengan lantang dan jelas, setiap kata adalah pukulan telak yang menghantam Ibu Ratna, mengoyak topengnya. Seperti bom yang meledak di tengah keramaian, pernyataan itu mengguncang seluruh ruangan. Bisikan riuh langsung menyebar, jauh lebih keras dan gaduh dari sebelumnya. Para tamu saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan keterkejutan, ketidakpercayaan yang luar biasa, dan kemudian perlahan-lahan, pemahaman yang menusuk. Beberapa bahkan menutupi mulut mereka dengan tangan, terkejut dengan skandal yang tiba-tiba terkuak. Ibu Ratna terhuyung, seolah baru saja dipukul di ulu hati. Wajahnya kini bukan hanya pucat, tapi juga merah karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ia terhuyung kembali duduk di kursinya, terkesiap, tidak mampu berkata-kata, bahkan untuk menyangkal. "Ini buktinya." Aku menunjuk layar ponselku, memastikan semua orang melihat. Saya punya foto dari layar komputer Pegadaian yang menunjukkan transaksi gadai tersebut. Ini bukan tuduhan kosong. Ini adalah fakta yang saya dapatkan dengan susah payah. Pak Hadi, yang tadinya tenang dan berusaha menjaga ketenangannya, kini berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah drastis, dari bingung menjadi sangat marah dan kecewa yang mendalam. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, penuh pengkhianatan dan rasa tidak percaya. "Ratna, apa maksud semua ini? Apa yang telah kau lakukan?" desisnya. Suaranya rendah namun penuh ancaman, lebih menakutkan dari teriakan histeris. Ibu Ratna, yang terpojok di hadapan suaminya dan seluruh keluarga besar, akhirnya menemukan suaranya yang serak. "Tidak, ini bohong. Sinta memfitnahku. Dia mengarang semua ini. Dia membenciku dan ingin menghancurkan hidupku." Ia mencoba bangkit lagi, air mata mulai mengalir deras di pipinya, berusaha memainkan peran korban yang terzalimi lagi, namun kali ini air matanya tidak tampak tulus.
Dia memang iri dengan kekayaanku. Dia ingin mengambil semua yang kumiliki. Namun, kali ini sandiwaranya tidak mempan. Aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Aku menekan tombol di ponselku, menampilkan rekaman singkat percakapanku dengan Rina, yang sengaja kurekam sebagai cadangan dan bukti pendukung. Hanya sepenggal kalimat konfirmasi dari Rina tentang nama, Ibu Ratna Wijaya, dan jenis barang, berlian safir, yang digadaikan, cukup untuk memperkuat klaimku. Suara Rina yang profesional dan tegas menggaung di ruangan, menjadi saksi bisu. Ibu juga sering meminta uang tunai dalam jumlah besar dari Arya belakangan ini. Kan, Bu? Aku melanjutkan, tanpa memberi Ibu Ratna kesempatan untuk menyela atau mencari celah. Ibu terlihat sangat gelisah, sering menelepon diam-diam, dan tidak lagi berbelanja barang mewah seperti biasanya. Apa ini semua karena ibu terlilit utang besar? Apa ini sebabnya ibu menggadaikan berlian pusaka itu dan memfitnah saya untuk menutupi kebohongan ibu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam Ibu Ratna bertubi-tubi, seperti pukulan tanpa ampun. Ia terdiam, tubuhnya bergetar hebat, air mata mengalir tanpa suara. Namun kali ini bukan air mata pura-pura, melainkan air mata keputusasaan dan rasa malu yang nyata yang tak bisa ia bendung. Ia tidak bisa lagi mempertahankan topengnya. Seluruh skenario yang telah ia bangun runtuh dalam hitungan detik. Arya, yang berdiri di sampingku, akhirnya melepaskan genggamannya. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, menatap Ibu Ratna dengan raut wajah yang hancur, tidak percaya dengan apa yang ia dengar dan lihat. Ia melihat ibunya yang selama ini ia hormati, kini telanjang di hadapan kebohongan dan kebusukan. Ibu benar-benar melakukan ini? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, penuh kekecewaan yang mendalam. Aku terpaksa. Nak, aku hanya ingin menutupi masalah kecil. Ibu Ratna mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terputus-putus, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menunduk, tidak berani menatap mata siapapun. Ia tidak bisa lagi mempertahankan topengnya. Kakek Darmadi, yang selama ini dia mengamati dengan mata tajamnya, kini mengangkat tangannya. Cukup, suaranya menggelegar, lebih keras dari mikrofon, memotong semua bisikan. Semua orang terdiam, terpaku. Ia menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang membekukan, penuh kekecewaan dan kemarahan. Ratna, apa yang telah kau lakukan ini pada keluarga kita? Kau telah mencoreng nama baik Wirayudha. Kebenaran telah terungkap. Batu itu sudah terangkat, dan semua kotoran di bawahnya terlihat jelas, berbau busuk. Rasa puas merayapi diriku, namun juga ada kesedihan. Ini bukan tentang balas dendam semata, tapi tentang keadilan. Kata-kata kakek Darmadi yang menggelegar menggantung di udara, memecah keheningan yang tegang menjadi serpihan-serpihan kekecewaan, kemarahan, dan rasa malu yang tak tertahankan. Ibu Ratna, yang tadinya histeris dalam sanggahan, kini ambruk di kursinya, menunduk dalam-dalam, tubuhnya bergetar hebat tak terkendali. Tidak ada lagi sanggahan yang keluar dari bibirnya, tidak ada lagi air mata palsu yang mengalir. Kebohongannya sudah terkuak, dan ia terperangkap dalam jaringnya sendiri, telanjang di hadapan semua orang. Para tamu mulai berbisik-bisik lagi, kali ini dengan nada yang sangat berbeda. Bukan bisikan penasaran atau gosip biasa, melainkan bisikan jijik, kasihan, dan terkadang penghakiman. Beberapa relasi bisnis penting yang selama ini menghormati keluarga Wirayudha tampak mengernyitkan dahi, saling pandang dengan tatapan cemas, dan beberapa bahkan mulai beranjak pulang dengan alasan ada urusan mendadak, menghindari skandal yang baru saja terkuak. Reputasi Ibu Ratna, yang selama ini dibangun dengan kemewahan, citra sempurna, dan pengaruh sosial, runtuh dalam hitungan menit di hadapan mereka semua, seperti bangunan pasir diterjang ombak. Pak Hadi, ayah mertuaku, mendekati Ibu Ratna dengan langkah berat yang syarat kekecewaan. Wajahnya keras, rahangnya mengatup rapat, urat di lehernya menonjol. Ratna, kita harus bicara di dalam. Sekarang juga. Suaranya dingin, tanpa kehangatan sedikit pun, menusuk seperti es.
Ia meraih lengan Ibu Ratna, menariknya dengan paksa. Ibu Ratna tidak melawan, hanya pasrah, mengikuti suaminya seperti boneka tak bertulang. Sesekali terisak pelan yang kini terdengar lebih tulus. Arya masih berdiri di sampingku, terpaku. Wajahnya pucat pasi, matanya merah karena menahan gejolak emosi. Ia menatap kepergian ibunya dengan tatapan kosong, lalu perlahan menoleh ke arahku. Tidak ada amarah di matanya, hanya kesedihan mendalam dan kekecewaan yang luar biasa terhadap ibu yang selama ini ia hormati. "Sinta," bisiknya, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Ia memelukku erat, pelukan yang terasa seperti campuran permintaan maaf tulus dan kelegaan yang besar. "Maafkan ibu. Maafkan aku tidak bisa melihat ini lebih awal. Sayang, maafkan aku yang terlalu buta." Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan dan dukungan yang selama ini sangat kubutuhkan. Rasa puas karena kebenaran terungkap tidak serta-merta menghilangkan luka di hatiku. Namun setidaknya, aku tahu aku tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Arya sudah melihat kebenarannya dengan mata kepala sendiri, tanpa keraguan. Itu adalah kemenangan terbesarku. Kakek Darmadi dan Nenek Kartika, yang selama ini menjadi jembatan antara generasi di keluarga ini, mendekatiku. Kakek menepuk pundakku lembut. "Sinta, kamu sudah melakukan hal yang benar. Kebenaran harus terungkap, seberat apapun itu," ujarnya, suaranya syarat dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Nenek Kartika memelukku, mengusap punggungku dengan penuh kasih sayang. "Kamu menantu yang kuat, Sinta. Jangan khawatir. Kami ada di sisimu. Kami bangga padamu." Dukungan dan restu dari kedua sosok yang paling dihormati di keluarga itu adalah penegasan terpenting bagiku, sebuah tameng dari segala serangan balik yang mungkin datang. Pesta memang masih berlangsung, namun suasana sudah berubah drastis. Kemeriahan yang tadinya ada kini digantikan oleh aura canggung, bisikan-bisikan yang tak putus, dan tatapan penuh spekulasi. Keluarga besar mulai berdatangan kepadaku, satu persatu. Ada yang terang-terangan meminta maaf atas nama Ibu Ratna, ada yang mengungkapkan simpati dan memelukku, dan ada pula yang menunjukkan kekagetan mendalam atas pengungkapan itu, mencoba mencari tahu lebih banyak detail. Aku mencoba tersenyum, berterima kasih atas dukungan mereka, meskipun batinku masih lelah. Malam itu, setelah para tamu pulang dan rumah kembali sepi yang mencekam, Arya dan aku duduk berdua di ruang keluarga. Ia tampak sangat terpukul, termenung, sorot matanya kosong. "Aku tidak menyangka ibu bisa melakukan sejauh ini, Sinta," ujarnya pelan, menatap kosong ke depan. "Aku tahu dia punya masalah keuangan beberapa waktu lalu. Dia sering meminta uang dariku dengan alasan yang samar, tapi aku tidak pernah mengira dia akan menggadaikan berlian pusaka itu, apalagi sampai memfitnahmu dengan keji seperti ini. Aku merasa sangat bodoh dan bersalah." Aku menghela napas. "Aku juga tidak, Arya. Tapi aku harus membela diriku. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dengan tuduhan itu, menanggung aib yang bukan salahku. Aku tahu, sayang, kamu sudah melakukan hal yang benar. Aku minta maaf karena tidak bisa melihatnya sejelas kamu, karena terlalu percaya pada ibu dan terlalu melindungi nama baiknya," katanya sambil menggenggam tanganku erat, seolah mencari penegasan. "Aku akan menyelesaikan ini. Aku akan mencari tahu semua masalah keuangan ibu secara tuntas, dan aku akan memastikan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Kata-kata Arya memberiku keyakinan bahwa meskipun guncangan ini besar, pondasi hubunganku dengannya tetap kuat. Kepercayaan kami memang sempat retak dan diuji oleh intrik Ibu Ratna, tapi kini ia mulai kembali utuh, bahkan mungkin lebih kuat karena telah melewati badai ini bersama. Ini bukan akhir dari masalah, justru awal dari fase baru. Kebenaran sudah terkuak, namun konsekuensi dari kebohongan Ibu Ratna baru akan dimulai, dan aku tahu itu tidak akan mudah. Setelah malam ulang tahun pernikahan kakek yang berakhir dengan ledakan kebenaran, rumah Wirayuda diselimuti aura yang lebih suram dari sebelumnya. Keheningan yang menggantung di udara terasa berat, bukan lagi ketegangan yang menyesakan,
melainkan kehampaan akibat kepercayaan yang hancur. Ibu Ratna, yang sebelumnya selalu berapi-api dan mendominasi, kini lebih banyak mengurung diri di kamarnya. Suara isak tangisnya sesekali terdengar, namun tidak lagi menarik simpati siapapun, kecuali mungkin dari relasinya yang belum tahu duduk perkaranya. Pak Hadi, ayah mertuaku, adalah orang yang paling terpukul. Aku sering melihatnya duduk sendiri di ruang kerjanya, termenung, raut wajahnya dipenuhi kekecewaan dan penyesalan. Reputasi keluarga Wirayuda adalah segalanya baginya, dan skandal ini, meskipun tidak menyebar luas di media massa, sudah cukup mencoreng nama baik mereka di kalangan sosialita dan relasi bisnis. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia memanggilku dan Arya. "Sinta, ayah minta maaf atas semua yang telah Ratna lakukan padamu," kata Pak Hadi, suaranya pelan dan berat. "Ayah tidak menyangka dia bisa sejauh ini. Kamu sudah sangat sabar selama ini." Aku hanya mengangguk. Arya menggenggam tanganku. "Kami akan memastikan ibu bertanggung jawab. Sinta, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," tambah Arya, nadanya tegas. Pak Hadi melanjutkan, "Arya, ayah ingin kamu menyelesaikan masalah keuangan ibumu. Cari tahu berapa utangnya, dan bagaimana dia sampai menggadaikan berlian itu. Kita harus segera menebusnya agar tidak ada lagi masalah." Arya mengangguk patuh. Selama beberapa hari berikutnya, Arya terlihat sangat sibuk. Ia mulai menelusuri jejak keuangan ibunya. Ternyata, Ibu Ratna tidak hanya terlilit utang kecil. Ia ternyata terlibat dalam investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar namun berujung penipuan. Uang yang ia kumpulkan dari Pak Hadi dan hasil menggadaikan berlian pusaka itu semuanya sudah ludes. Bahkan, ia memiliki utang pribadi yang cukup besar kepada beberapa teman sosialitanya. Skala masalahnya jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Ketika Arya menemukan semua fakta ini, ia kembali kepada Ibu Ratna, kali ini dengan Pak Hadi. Suara-suara mereka terdengar dari kamar Ibu Ratna. Perdebatan yang intens. Akhirnya, Ibu Ratna muncul dengan wajah sembab, dan untuk pertama kalinya, ia meminta maaf kepadaku. "Sinta, aku minta maaf," katanya. Suaranya bergetar. Tidak ada lagi nada kesombongan atau kemarahan. Ia tampak lelah dan hancur. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku kalap. Aku takut kehilanganku akan terkuak dan memalukan keluarga." Aku menatapnya. Permintaan maaf itu, meskipun terlambat, terasa melegakan. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkannya, tetapi setidaknya, ia sudah mengakui kesalahannya. "Saya harap ibu bisa belajar dari ini, Bu," kataku pelan. Konsekuensi pun mulai diberlakukan. Pak Hadi memutuskan untuk mengambil alih semua urusan keuangan Ibu Ratna. Kartu kreditnya disita, dan ia tidak lagi diizinkan untuk mengelola uang secara mandiri. Ia juga diminta untuk menarik diri dari semua kegiatan sosialita untuk sementara waktu, agar tidak lagi terlibat dalam pergaulan yang merugikan. Lebih dari itu, Pak Hadi dan Arya harus bekerja keras untuk melunasi semua utang Ibu Ratna, demi menjaga nama baik keluarga. Berlian safir itu berhasil ditebus kembali oleh Arya, dan kini disimpan di brankas bank atas nama keluarga, bukan lagi atas nama Ibu Ratna. Hubunganku dengan Ibu Ratna memang tidak akan pernah kembali seperti semula. Ada jurang kepercayaan yang dalam. Namun, setidaknya, permusuhan yang terang-terangan itu mereda. Ia tidak lagi melontarkan tuduhan atau sindiran kepadaku. Ia menjadi lebih pendiam, seolah malu dengan apa yang telah ia lakukan. Di sisi lain, hubunganku dengan Arya menjadi semakin kuat. Kejadian ini, meskipun menyakitkan, justru memperlihatkan betapa ia percaya dan mendukungku. Kami melewati badai ini bersama, dan itu membuat ikatan kami tak tergoyahkan. Ia adalah pendukungku, dan aku adalah kekuatannya. Kini, rumah Wirayuda memang lebih tenang, namun bukan ketenangan yang sama. Ada kesedihan dan penyesalan yang menyelimuti. Badai memang sudah reda, tapi sisa-sisa kehancuran masih terasa, mengingatkan kami semua akan betapa rapuhnya kepercayaan dan betapa besarnya dampak dari sebuah kebohongan yang diselimuti keserakahan.
Minggu-minggu berlalu setelah insiden ulang tahun pernikahan kakek. Rumah Wirayudha, yang tadinya penuh intrik dan ketegangan, kini diselimuti oleh ketenangan yang berbeda, sebuah ketenangan yang lahir dari kejujuran pahit. Ibu Ratna benar-benar berubah drastis. Ia masih tinggal di rumah itu, namun sosoknya yang dulu angkuh dan berapi-api kini digantikan oleh wanita yang lebih pendiam, bahkan cenderung menyendiri. Ia tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga, dan tatapan sinisnya padaku sudah tak ada. Ia lebih sering terlihat di taman, merawat bunga, atau membaca buku di kamarnya. Arya dan Pak Hadi memang berhasil melunasi semua utang Ibu Ratna. Nominalnya ternyata jauh lebih besar dari perkiraan awal, mengharuskan Arya menjual sebagian kecil sahamnya dan Pak Hadi menarik sebagian besar depositonya. Ini adalah pengorbanan besar demi menjaga nama baik keluarga. Berlian safir biru itu telah ditebus kembali dan, atas keputusan Pak Hadi, disimpan di brankas bank atas nama kakek Darmadi, agar tidak ada lagi yang bisa menyentuhnya tanpa persetujuan seluruh keluarga. Hubunganku dengan Ibu Ratna memang tidak akan pernah kembali seperti semula. Ada jurang kepercayaan yang dalam, dan luka batin yang ia torehkan tidak akan sembuh total dalam semalam. Namun, setidaknya, permusuhan terang-terangan itu mereda. Kami bisa berinteraksi dengan sopan, meskipun ada jarak yang tak terucap. Mungkin, waktu akan sedikit demi sedikit mengikis bekuan di antara kami, atau mungkin tidak. Aku memilih untuk fokus pada masa depan dan tidak lagi membiarkan diriku terbebani oleh dendam. Justru, dampak paling positif dari kejadian ini adalah pada hubunganku dengan Arya. Badai ini, yang tadinya mengancam akan menghancurkan segalanya, justru memperlihatkan betapa kuatnya ikatan kami. Arya telah melihat siapa ibunya yang sebenarnya, dan ia memilih untuk berdiri di sisiku. Kepercayaannya padaku kini mutlak. Ia menjadi lebih terbuka, lebih protektif, dan lebih menghargai setiap pengorbanan yang kubuat. Kami sering membicarakan tentang insiden itu, dan setiap kali, Arya selalu mengulang permintaan maafnya. Aku merasa bersalah, Sinta, katanya suatu malam, sambil membelai rambutku. Aku seharusnya lebih peka, lebih percaya padamu dari awal. Tidak apa-apa, Arya, balasku. Kita sudah melewati ini bersama, dan itu membuat kita lebih kuat. Hubunganku dengan Pak Hadi juga menjadi lebih dekat. Ia sering mengajakku bicara, menanyakan kabarku, dan bahkan sesekali memintaku membantu mengelola beberapa proyek kecil miliknya. Ia tidak lagi melihatku sebagai menantu yang biasa saja, melainkan sebagai wanita kuat dan jujur yang mampu mengungkap kebenaran. Dukungan dari kakek Darmadi dan nenek Kartika juga tak pernah surut. Mereka sering mengundangku untuk sekadar minum teh dan mengobrol, memberikan nasihat dan kehangatan keluarga yang selama ini kurindukan. Perlahan tapi pasti, aku mulai membangun kembali hidupku di rumah Wirayudha dengan fondasi yang lebih kokoh. Aku kembali fokus pada karir desain interiorku, menerima lebih banyak proyek, dan bahkan mendapatkan beberapa penghargaan kecil. Nama baikku pulih sepenuhnya di mata keluarga besar dan relasi mereka. Aku tidak lagi merasa terancam, tidak lagi merasa harus membuktikan diri. Masa depan terasa lebih cerah. Meskipun ada bekas luka dari masa lalu, pengalaman ini mengajarkan kepadaku tentang kekuatan kesabaran, keberanian, dan pentingnya membela kebenaran. Keluarga Wirayudha memang terguncang, tetapi mereka belajar pelajaran berharga tentang kepercayaan dan konsekuensi dari kebohongan. Kami semua melanjutkan hidup dengan pelajaran yang didapat dari badai yang pernah menerjang. Ibu Ratna dengan kesunyian penyesalannya, Pak Hadi dan Arya dengan beban tanggung jawab yang baru, dan aku, Sinta, dengan hati yang lebih kuat, sebuah nama yang bersih, dan masa depan yang penuh harapan di samping suami yang mencintaiku. Kisah tentang berlian yang hilang, itu akan selalu menjadi pengingat, bukan tentang permusuhan, melainkan tentang perjuangan kebenaran yang pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Waktu adalah penyembuh yang tak terduga, namun bukan berarti ia menghapus semua bekas luka. Setahun telah berlalu sejak malam yang penuh gejolak di pesta ulang tahun kakek Darmadi. Rumah Wirayudha kini benar-benar tenang, tetapi ketenangan itu berbeda.
Ia bukan lagi ketenangan yang penuh intrik tersembunyi atau ketegangan yang menyesakan, melainkan ketenangan yang lahir dari kejujuran, bahkan jika kejujuran itu pahit. Ibu Ratna memang masih tinggal di rumah itu, tetapi perannya dalam keluarga telah bergeser drastis. Ia bukan lagi sosok dominan yang mengatur segalanya. Hidupnya kini lebih banyak dihabiskan di dalam kamarnya, membaca buku, atau sesekali merawat taman belakang yang luas. Ada perubahan nyata dalam dirinya. Aura kesombongan dan kemarahan telah memudar, digantikan oleh semacam penerimaan yang getir. Ia memang tidak pernah sepenuhnya pulih dari rasa malu yang ia alami, dan hubungannya dengan Pak Hadi, meskipun stabil, tetap diselimuti oleh keretakan yang tak terlihat. Berlian safir biru itu telah ditebus dan kini tersimpan aman di brankas bank, sebuah pengingat bisu akan skandal yang nyaris menghancurkan keluarga. Bagi Arya, periode ini adalah masa penemuan diri. Ia harus menghadapi kenyataan pahit tentang ibunya, sebuah kebenaran yang mengguncang dasar kepercayaannya. Namun, proses itu justru membuatnya tumbuh menjadi pria yang lebih dewasa dan matang. Ia melangkah maju, memikul tanggung jawab finansial ibunya tanpa mengeluh, dan lebih dari segalanya, ia menjadi suami yang tak tergoyahkan. Hubungan kami telah melewati api dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setiap hari adalah bukti nyata bahwa kami telah memilih untuk membangun kembali di atas fondasi kejujuran. Arya seringkali mengutarakan rasa syukurnya padaku, mengakui betapa pentingnya keberanianku dalam mengungkapkan kebenaran. Bagiku, Sinta, bekas luka di lenganku kini hampir tak terlihat, hanya berupa garis samar. Namun, bekas luka di hati yang disebabkan oleh fitnah dan perlakuan kejam Ibu Ratna telah berubah menjadi kekuatan. Aku tidak lagi merasa sebagai menantu yang lemah atau terpinggirkan. Aku telah membuktikan diriku, bukan hanya kepada keluarga Wirayudha, tetapi juga kepada diriku sendiri. Rasa takut telah digantikan oleh kepercayaan diri yang kokoh. Aku kembali sepenuhnya pada karir desain interiorku, mengambil proyek-proyek yang lebih menantang dan bahkan berani membuka studio kecil di area strategis Jakarta. Klien berdatangan, tertarik tidak hanya pada portofolioku yang kian cemerlang, tetapi juga pada cerita ketangguhan yang kini melekat pada namaku. Hubunganku dengan Pak Hadi, kakek Darmadi, dan nenek Kartika semakin hangat dan penuh kasih sayang. Mereka melihatku sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga, bukan lagi hanya menantu. Mereka adalah pilar dukungan yang tak tergoyahkan. Setiap kali aku menatap Arya, aku melihat masa depan yang cerah. Sebuah masa depan yang dibangun di atas kejujuran, pengampunan, bukan berarti melupakan, dan ketahanan. Kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan atau rasa tidak percaya. Rumah Wirayudha mungkin tidak akan pernah sama seperti dulu, namun ia telah menjadi tempat yang lebih jujur, tempat di mana kebenaran, seberat apapun, akhirnya menemukan jalannya untuk terungkap. Dan dalam kejujuran itu, kami menemukan kedamaian yang sesungguhnya.